Di hari ulang tahunku, aku memejamkan mata dan membuat permohonan. Siapa yang tahu ketika aku membuka mata, aku kembali duduk di bangku SMA. Bunga sekolah yang duduk di barisan depan berkata, siapa yang bisa memecahkan masalah fisika? Dengan siapa dia jatuh cinta? Anak laki-laki di kelas bergegas mengatakan jawabannya. Hanya aku yang punya pena. Tapi dia tersipu dan menutup tangannya untuk menjawab. Dia adalah istriku di kehidupan terakhirku. Dia juga orang yang paling ingin dia hindari setelah dilahirkan kembali. Setelah terlahir kembali, aku memutuskan untuk merelakan orang yang paling kucintai. Di kehidupan sebelumnya, aku adalah otak cinta. Menggantikan Cinna Barzi dengan cara tercela. Menikah selama 3 tahun dengan surat cinta. Untuk membuatnya jatuh cinta padaku. Aku mencoba menjadi orang penting lainnya. Bahkan jika dia melemparkan 1 juta untuk orang lain dan begadang semalaman. Tapi aku tidak akan pernah menyerah. Dan kupikir, setelah selesai, dia akan kembali dan menemuiku. Selama 3 tahun aku bersikap lembut dan perhatian. Mengurus semuanya di rumah. Belajar memasak ilustrasi. Kebugaran yang serius. Menjadi signifikan di mata orang lain. Sampai hari itu, aku melihat pergelangan tangan kakaknya yang putih terang bulan. Memakai jam tangan yang sama dengan hadiah hari jadiku. Aku baru menyadari bahwa melon bengkok itu sungguh tidak manis. Surat cinta di depanku belum juga pudar. Ini menekan ke arahku selangkah demi selangkah dalam sekejap. Aku terhempas jatuh oleh tangan kecil yang kuat dari sebuah surat cinta. Kemudian seluruh orang berbaring di tempat tidur besar. Aku baru menyadari bahwa aku terlahir kembali. Terlahir kembali ke masa-masa muridku. Tepat 1 bulan setelah ibuku meninggal. Ketika aku pertama kali diadopsi oleh keluarga Qin. Aku gemetar ketakutan. Penindasan kekuatan berbasis gender ini membuatku merasa tidak berdaya untuk takut. Dulu aku begitu menginginkan kelembutannya. Tapi sekarang hanya ada perlawanan di hatiku untuk melepaskanku. Sungguh tidak. Aku tidak tahu bahwa surat wasiat itu akan dilihat oleh kakek Qin. Ibuku tidak tahu apa organ tubuhnya. Siapa penerimanya? Dan ibuku sama sekali bukan simpanan. Kuletakkan kedua tanganku di pundak surat cinta itu. Marah dan benci ingin mendorongnya menjauh. Jangan pura-pura suci di sini. Jika kau menginginkannya, akan kuberikan padamu. Perlakukan saja sebagai hadiah atas hati yang didonorkan ibumu. Ciumannya jatuh di leher putih jenjangku. Meninggalkan tanda merah muda. Surat cinta, kau lepaskan aku. Jaga dirimu. Siapa yang tak menghargai diri sendiri? Saat kutusuk batinmu, kau menjadi marah. Yah, panasnya surat cinta itu menyembur di wajahku. Gatal, lepaskan aku. Entah kekuatan dari mana. Kuangkat tangan dan kutampar. Menamparkan wajahnya. Wajah surat cinta itu ditampar ke samping. Wajah cantik penuh ketidakpercayaan. Ia mungkin terkejut. Seorang anak pembantu. Orang yang mengandalkan kerja keras untuk bertahan hidup. Beraninya kau mengulurkan tangan dan memukulnya? Tapi aku bukan lagi orang yang dulu. Hati penuh kepahitan. Sementara ia tertegun. Aku mendorongnya dan berlari keluar dengan cepat. Setelah kembali ke kamar pembantu, aku segera mengunci pintu. Lalu aku berjongkok di tanah dan menangis dengan getir. Aku menangis untuk masa laluku. Menangisi ibuku. Lebih menangis untuk kesalahan sepenuh hatiku. Tidak semuanya surat cinta. Cintanya selalu begitu jelas. Aku tak bisa melihat kebenaran. Benamkan dirimu dalam pot madu racun yang telah tersusun dengan hati-hati. Surat cinta, aku tak akan pernah mencintaimu lagi dalam hidup ini. Keesokan harinya aku terbangun sambil menangis. Mataku di cermin merah dan bengkak. Seperti 2 kenari besar. Aku menaruh es di atasnya. Ambil keberanian untuk turun. Baru saja turun tangga. Kakek Qin dengan hangat menyambutnya dan terbangun. Mengapa matamu bengkak begitu? Itu surat cinta yang diganggu gadis itu di sekolah. Masih diganggu di sekolah. Aku tidak berani memberitahu kakekku apa yang terjadi tadi malam. Aku segera menemukan alasan dan tidak ada yang menggangguku. Aku hanya merindukan ibuku. Di kehidupan sebelumnya, kakekku yang melihat bahwa aku menyukai surat cinta. Jadi setelah kematian surat cinta dan hilangnya sebutir yang memungkinkan pernikahan kami. Di kehidupan ini, aku tidak ingin membiarkan kakek memiliki ide ini lagi. Namun, aku baru saja selesai menjelaskan. Hanya terdengar setetes puisi dingin. Beberapa orang takut kita akan melupakan rumah mereka. Untuk kebaikan kita. Dan aku melihat ke samping. Aku melihat surat cinta dengan seragam sekolah. Menatapku dengan jijik. Aku menundukkan kepalaku dan berhenti berbicara. Sebaliknya, itu adalah surat cinta menggeram dari kakekku yang tidak puas. Jika kamu tidak berbicara, tidak ada yang akan memperlakukanmu sebagai orang bisu. Tuan Qin, Kaisar Dafang mengeluarkan kartu bank dan memasukkannya ke tanganku. Ambil saja sarapan. Aku segera menolak. Tapi aku benar-benar syirik, tapi aku hanya bisa menerimanya terlebih dahulu. Nyonya Qin, yang menyaksikan itu semua, menunjukkan ketidakpuasan. Setelah aku keluar, Nyonya Qin berbicara dengan ragu-ragu, "Ayah, apakah kamu terlalu baik padanya? Dia hanya anak pembantu kami.
Kau bisa memberinya kartu tambahanmu langsung. Kalau dia menghabiskan uang di mana-mana, bukankah itu putri seorang pelayan? Ibunya menyelamatkan nyawaku, dan dia anakmu sekarang juga. Tapi ibunya menderita kanker stadium akhir. Ia mengatakannya sendiri dalam wasiat. Meninggalkan hati, aku hanya ingin menggunakan metode lain. Hanya untuk menemani anaknya. Ia tak menyangka penerima hati adalah kau. Oke, diamlah. Bagaimanapun, aku tak akan menjadi orang tuaku hari ini tanpa ibunya. Jika kau bicara omong kosong lagi, maka aku akan membawa Kanazawa Ban keluar. Nyonya Qin, si kepala monyet tak berani bicara lagi semalaman. Mataku melintas di band besar. Langsung menuju halte di luar komunitas. Aku tak serius. Hanya halte bus yang langsung menuju gerbang sekolah. Ini akan menghemat usahamu untuk tak naik dengan surat cinta. Aku akan mencurahkan seluruh energiku untuk belajar. Jangan pernah lagi berputar di sekitar surat cinta seperti orang bodoh. Surat cinta di dalam mobil menatap punggung anak laki-laki itu yang pergi. Mata sedikit terangkat, melayani. Mesin mengamati ekspresi surat cinta di kaca spion mobil. Nona ini tidak bahagia Kanazawa-san. Saya tidak naik mobil, tapi Nona tidak selalu mengganggu. Apakah Anda pergi ke sekolah dengan Kanazawa-san? Supir ragu-ragu sejenak dan kemudian berkata, Nona, apakah Tuan Kanazawa tidak melihat kami? Aku akan menyusul dan meneleponnya sekarang. Dia tidak buta, tapi orang tua itu memerintahkan. Pastikan untuk membawa Tuan Kanazawa ke sekolah bersamamu. Dia tidak melakukannya sendiri. Aku tidak bisa menyalahkanmu karena mengemudi. Supir menginjak pedal gas. Saat mobil itu melewatiku, hanya mendengarkan surat cinta dan tiba-tiba membuka mulut perlahan. Kamu bertanggung jawab menabrak seseorang dengan mobil cepat di komunitas. Supir baru saja akan menginjak rem. Tapi baru saja aku berbelok di tikungan. Supir terkejut, dengan tergesa-gesa menginjak rem. Suara pengereman tajam yang mengejutkanku 5 cm. Jarakku hanya 5 cm dari pukulan. Wajahku memutih. Detak jantung dipercepat secara dramatis. Siapapun yang mengemudi di komunitas tidak punya mata. Aku gelisah dan marah. Dia berbalik dan meminta penjelasan kepada orang itu. Namun, ketika kamu mendongak melalui kaca mobil, aku melihat surat cinta dengan wajah dingin. Surat cinta lainnya. Supir di sana keluar dari mobil dengan cepat dan berlari di depanku. Dia bertanya dengan penuh semangat, Tuan Kanazawa, apakah Anda baik-baik saja? Aku membuka mulut, melihat wajah supir yang gugup dan takut. Kemarahan di hatiku dengan cepat menghilang. Kami semua adalah TKI. Mengapa saling mengganggu? Supir hanya mengikuti instruksi surat cinta. Dulu aku hanya dengan surat cinta. Hanya pengasuh jangka panjangnya. Aku tidak terhempas kali ini. Tidak perlu saling mempermalukan. Aku hanya tidak mengerti. Di mana aku menyinggung surat cintaku hari ini? Mengapa dia melakukan ini padaku? Tekad untuk meninggalkan keluarga Qin menjadi lebih kuat. Aku menggelengkan kepalaku. Aku tidak apa-apa. Lain kali mengemudi perlahan. Jadi saya berjalan ke arah yang sama. Supir mengejar saya lagi, Tuan Muda. Apakah Anda tidak akan kemana-mana dengan mobil keluarga? Jangan duduk. Dan saya berhenti dan menambahkan, tidak lagi. Suara jatuh. Saya mengitari jalur pengemudi di depan saya. Langsung ke halte bus di pintu samping komunitas. Supir tidak berdaya. Saya hanya bisa kembali ke mobil dulu dan menyampaikan kata-kata saya. Setelah berbicara, dia dengan hati-hati melirik kaca spion. Hanya melihat. Surat cinta dengan wajah suram seolah-olah bisa meneteskan air. Supir tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Wanita itu keluar dari pintu masuk utama komunitas. Supir melihatnya. Mata surat cinta jatuh di luar mobil. Di kaca spion. Apa yang wanita itu lihat? Tapi kali ini, pengemudi tidak berani mengemudi dengan setengah hati lagi. Dia dengan cepat menenangkan diri. Pegang erat setir di tangan Anda. Di kantor sekolah, kepala sekolah mengkonfirmasi lagi dan lagi bahwa Anda benar-benar ingin mentransfer teks. Hanya ada 34 hari tersisa dalam ujian masuk perguruan tinggi. Saya menghabiskan waktu kurang dari sebulan di sekolah akhir pekan lalu. Pindah ke sains saat ini. Bisakah Anda mengikuti? Adaptasi Ling Suo dengan guru baru dan lingkungan baru. Ini akan memakan waktu cukup lama. Saya sangat tegas guru. Saya sudah memikirkannya. Saya tidak cocok untuk seni liberal. Saya ingin menjadi dokter di masa depan. Transfer adalah hasil dari pertimbangan serius saya. Kepala sekolah sedikit tidak senang. Jadi Anda memberitahu saya, tidak berdiskusi dengan saya. Saya menundukkan kepala dan saya minta maaf guru. Tapi saya sudah membuat keputusan. Kepala sekolah Ming Kichun juga membutuhkan tanda tangan orang tua. Lagi pula ini tidak sepele. Minta orang tuamu datang sepulang sekolah. Mereka bilang aku tidak punya ibu lagi. Mataku memerah karena kata-kata. Suara itu juga menjadi sedikit gemetar. Kepala sekolah tertegun. Mengingat ibu anak itu meninggal sebulan yang lalu. Tampaknya organ yang disumbangkan. Sebagian besar amarahnya menghilang. Nada bicaranya juga melunak. Maka sama saja ayahmu datang.
Aku tidak punya ayah. Aku tidak punya ayah sejak aku lahir. Anggota keluarga yang lain, aku yatim piatu. Semua kata-kata kepala sekolah tersangkut di tenggorokannya. Setelah beberapa detik, kepala sekolah menghela napas. Dalam hal itu, tak ada lagi yang ingin kukatakan. Tapi sebagai guru, aku punya satu kata nasihat terakhir untukmu. Kau telah mengulang 1 tahun dan kau 18 tahun. Ini pilihan untuk dirimu sendiri. Orang dewasa yang bertanggung jawab. Aku ingin kau kembali dan memikirkannya. Beri aku jawaban yang akurat besok. Terima kasih, guru. Oke, kembali dan baca lebih awal. Aku membungkuk pada kepala sekolah. Keluar dari kantor. Yang benar adalah aku memikirkannya lama tadi malam. Ini bukan hanya tentang menghindari surat cinta. Juga karena setelah aku dilahirkan kembali, aku hampir melupakan pengetahuan seni liberalku. Ujian masuk perguruan tinggi tinggal 1 bulan lagi. Aku tak menganggap diriku jenius. Di kehidupanku sebelumnya, aku bisa masuk ke Universitas King dengan nilai yang baru saja melewati garis. Itu juga hasil kerja keras siang dan malam. Sekarang aku tidak punya banyak waktu. Mustahil untuk menempatkan 3 tahun ilmu seni liberal di SMA langsung dibuat-buat. Sebagai perbandingan, ilmu yang aku kuasai, itu jalan pintas. Di tahun kedua SMA, aku memilih seni liberal yang tidak aku kuasai. Ben juga untuk surat cinta. Ujian masuk perguruan tinggi tinggal 1 bulan lagi. Aku bahkan tidak pandai dalam hal-hal. Bahkan jika kamu berusaha 1000 kali lipat, mungkin percuma. Nilai ujian masuk perguruan tinggi tahun lalu. Semua ini telah diverifikasi. Sekarang aku telah melepaskan hubungan ini. Tidak perlu berjudi untuknya lagi. Masa depanmu, dan inilah masalahnya. Operasi ibuku gagal ketika dijatuhi hukuman mati oleh dokter. Saya mendengar perawat berkata dengan sedih. Andai saja ada ahli yang lebih baik di sekitar. Mungkin operasi ibumu akan berhasil. Mungkin jutaan pasien merasakan hal yang sama. Andai saja saya bisa bertemu dengan dokter yang lebih baik. Jadi saya ingin menjadi dokter yang hebat. Menyelamatkan pasien yang putus asa. Ini seperti melakukan sesuatu untuk ibu yang tidak selamat. Dan grup Qin akan lebih makmur di masa depan. Di bawah kepemimpinan Paman Qin. Membangun kerajaan bisnis milik keluarga Qin. Satu-satunya industri yang tidak dilibatkan oleh keluarga Qin. Hanya perawatan medis. Aku tak mau berhubungan dengan Paman Qin. Belajar kedokteran akan selalu sejajar dengannya. Bahkan Tuan Qin tak tega berpisah denganku. Jika tak mau melepaskanku, tak mungkin. Ku pejamkan mata yang masam. Aku hanya berharap pilihanku kali ini tak lagi salah. Mantap pergi, aku bisa melepaskan diriku. Juga melepaskan surat cinta. Bersama seseorang yang tak menyukainya. Orang jijik tinggal 1 atap. Dia pasti juga bekerja keras. Ya, ku buka pintu kelas. Bacaan itu hening sejenak dan kembali normal. Bias penglihatan tepi. Surat cinta tergeletak di dalam kelas. Tidur di atas meja di barisan terakhir. Seseorang yang tidur seharian, tapi bisa duduk di singgasana kelas 1. Kita dipisahkan oleh gunung dan lautan. Jika bukan karena keegoisan dan paksaanku, kita mungkin tidak memiliki banyak kesamaan sama sekali. Aku menenangkan pikiranku, kembali ke tempat dudukmu dengan ingatan. Teman sekamar An Yunqi langsung datang dan bertanya pada Xiao Jinzi. Mengapa kau mencari Laoban? Melihat An Yunqi, kenangan masa lalu mengalir di mataku tanpa sadar merah. An Yunqi adalah saudaraku yang baik. Saat aku akan lulus kuliah, seorang Yunqi didiagnosis menderita kanker perut. Akhirnya mati muda. Hari di mana aku mengirim An Yunqi dalam perjalanan terakhirnya adalah hari yang mendung. Suasana hatiku sedang buruk. Aku ingin berbicara dengan surat cinta. Tapi surat cinta itu hanya menjawab dengan dingin. Sibuk, jangan ceritakan hal-hal membosankan ini. Hal yang membosankan, tidak ada yang membosankan di dunia. Hanya ada orang-orang yang membosankan di dunia. Dia hanya tidak punya apa-apa untuk dikatakan padaku. Kali ini aku ingin mencobanya. Bisakah kamu menyimpan yang terbaik? Juga saudara satu-satunya, Yunqi, apakah kamu sudah sarapan? Saya ingat 3 kali makan An Yunqi tidak pernah tepat waktu. Mengapa Anda menanyakan ini? Tolong jawab saya dulu. Saya memberitahu Laoban dengan ringan. Saya ingin pindah ke kelas sains. Apa, Anda pindah ke sains? An Yunqi berseru kelahirannya, dan untuk sesaat kelas terdiam. Semua mata tertuju pada kami. Aku segera meraih An Yunqi yang melompat. Membawa gas dengan ringan. Tutup mulutmu, tunjukkan senyum minta maaf kepada siswa di sekitarmu. Lalu pelankan suaramu dan tanyakan pada yang baik. Mengapa kamu memilih sains? Pada awalnya, guru kelas baru memang menyarankan agar kamu memilih sains. Sains adalah keahlianmu, tapi bukankah kamu harus memilih seni liberal pada waktu itu? Itu juga karena aku membuat keputusan untuk memilih mata pelajaran sains. Ujian masuk perguruan tinggi pertama gagal. Aku harus mengulang 1 tahun. Yuan Yunqi juga mengulanginya. Semua karena perceraian orang tua di rumah. Dia sama sekali tidak mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. Kami adalah teman sekelas lagi.
Tapi alasan mengulang surat cinta. Aku baru tahu setelah aku menikah. Ini untuk cahaya bulan putih di hatinya. Aku menekan emosi kompleks di hatiku. Ia memaksakan senyum dan berkata bahwa pikirannya tak jernih saat itu. Setelah melalui beberapa hal, pikiranku jernih. 5 lalu tidakkah kau akan meninggalkanku? Kelas seni liberal ada di bawah. Masih akan sering bertemu. Lalu aku akan pergi ke toilet dan mencarimu. Kau harus pergi ke kafetaria bersamaku untuk makan malam. Aku menganggukkan kepalaku. Aku akan makan setiap makan bersamamu mulai sekarang. Aku ingin melihat An Yun-ki makan tepat waktu. An Yun-ki hendak berbicara. Tiba-tiba aku mendengar sebuah kursi bergesekan di belakangku. Suara tanah. Kami tanpa sadar menoleh ke belakang. Aku melihat wajah murung dalam sebuah surat cinta. Bangun dan keluar kelas. Dia baru saja bertemu dengan kepala sekolah yang memasuki pintu. Tapi dia keluar tanpa mengangkat kepalanya. Kelas lama ragu-ragu untuk berbicara. Pada akhirnya, saya tidak berani mengatakan apa-apa. Perpustakaan Yigao masih milik Qin Jiajuan. Selain itu, surat cinta selalu rendah di kelas. An Yun-ki terkejut. Apakah kita berbicara terlalu keras? Wanita tertua tidak senang. Tidak peduli apa yang dia baca lebih awal. Saya mengeluarkan buku Cina tanpa ekspresi dan mulai mengulas. Terlepas dari literatur, bahasa wajib diuji. Saya tidak khawatir tentang mata pelajaran lain. Satu-satunya hal yang perlu dikhawatirkan adalah bahasa. An Yun-ki melihat saya yang serius dan mengeluarkan buku pelajaran saya untuk melantunkan. 3 tanda tanya muncul di atas kepala. Tidak peduli apa, dia adalah musuh Anda. Bukankah kamu paling menyukainya? Aku sedikit mendongak dan mungkin saja. Tapi aku tidak menyukainya sekarang. Sekarang aku hanya mencintai mereka yang layak dicintai. Keberuntungan cemberut. Jelas tidak percaya. Baru 2 hari yang lalu, aku juga memintanya untuk menyampaikan surat cinta kepada surat cinta. Tapi surat cinta itu sepertinya dikira untuknya. Aku membuangnya ke tempat sampah tanpa melihatnya. Dia takut dengan kekuatan surat cinta. Aku tidak berani menjelaskan, hanya untuk membuatku tidak terlalu banyak berpikir. Dia tidak berani menyebutkan apapun. Sampai bel berbunyi, istri An Yun mendongak dalam rasa kantuknya. Berjalan dengan wajah penuh energi. Kanazawa, ayo ke toilet. Aku buru-buru buang air kecil, aku sedang menghafal SMS itu baik-baik. Kupikir akan sulit untuk mengambilnya lagi. Aku tidak menyangka akan lebih mudah dari dugaanku. Apakah pada akhirnya bekerja keras? Belajar selama hampir 4 tahun. Walau butuh waktu 6 tahun. Pengetahuan terkubur jauh di dalam ingatan. Masih memiliki kesan samar-samar. Sekarang hanya konsolidasi yang tersisa. Kamu duluan saja. Aku akan melafalkan kata pengantar ke pavilion Tengwang ini lagi dulu. Suara jatuh. Aku melihat wajah Dark Cloud 7 langsung linglung. Menariknya ke bawah. Sedih bilang kakak, kamu sudah berubah. Kamu tidak akan menemaniku ke toilet sebelum kamu pergi. Kamu benar-benar dipatenkan, bukan? Aku bahkan tidak menyapa saat melihatnya. Aku tidak tahan, jadi aku harus meletakkan buku pelajaran dan menemaniku. Tidak bisakah aku menemanimu? Leluhur, jangan marah. HMPH, kamu harus menerima kakak. Tolong maafkan aku sebelum aku memaafkanmu. Aku bekerja sama, kakak, tolong maafkan aku. An Yun-ki langsung tersenyum dan memeluk lenganku. Ayo ke toilet bersama. Toilet pria dan wanita yang tinggi berdekatan. Meskipun ada dinding yang memisahkan mereka. Tapi wastafel bersama. Kita belum sampai. Aku melihat sosok di sisi lain wastafel. Aku melihat surat cinta bersandar di dinding. Jin Gui mandiri. Aku paling mengaguminya untuk itu. Bahkan jika kamu berada dalam kelompok berandal. Tapi tetap berpakaian bagus dan luar biasa. Aku belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Aku bahkan berpikir buruk. Andai saja aku bisa mendapatkan guru surat cinta juga. Walau hanya sekali. Sebelum orang-orang itu menengok. Dengan cepat menyingkirkan matanya. Aku hanya mendengar kelompoknya. Teman-teman rubah bersiul sambil menangis. Seorang Yun-ki memiliki ketakutan terhadap gangster. Menggenggam tanganku tiba-tiba mengerat. Mari kita mulai kelas berikutnya setelah kelas. Aku juga memiliki fobia gangster. Hidup lagi. Ini adalah hal-hal yang dulu ketakutan. Telah menjadi seringan bulu. Bagiku, ini adalah kelompok. Hanya anak kecil yang tidak tahu kayu bakar, beras, minyak, dan garam. Jangan takut apa-apa. Aku meraih An Yun-ki yang hendak pergi. Apakah kamu tidak terburu-buru? Jangan menahan diri. Aku akan menemanimu masuk. Tidak perlu takut. Seorang Yun-ki benar-benar terburu-buru. Saya minum sebotol susu dingin di pagi hari. Ini akan menyebabkan sakit perut yang sangat besar. Golum. Ia mengertakkan gigi. Kau temani aku masuk. Ia tegang. Genggam erat tanganku. Jangan menengok ke samping pada segerombolan gadis-gadis yang lewat. Tapi sayang, seorang bocah datang menghambur dari belakang kami. Pukul saja aku. Aku bisa merasakan semua gadis menatapku. Salah satunya adalah surat cinta yang sangat familiar. Ditatap olehnya, selalu ada ketegangan yang tak bisa dijelaskan. Bahkan jika aku telah melepaskannya,
Masih bingung? Untungnya, saya bukan lagi remaja. Saya telah belajar bagaimana menyembunyikan emosi saya. Seolah tidak terjadi apa-apa, dia mengikuti An Yunki ke toilet pria. Dari awal sampai akhir, saya tidak melihat ke samping. Segera setelah Anda memasuki toilet, An Yunki buru-buru membuka kompartemen Meiyun. Bermain dengan bebas. Bau busuknya juga menguap. Aku mencubit hidungku Yunki. Apa yang kamu makan pagi ini? Suara kerja susu datang dari kompartemen. Jangan minum susu di masa depan. Bisa jadi intoleransi laktosa. Apa itu intoleransi laktosa? Pokoknya jangan diminum. Setelah kembali dari sekolah hari ini, Anda meminta keluarga Anda untuk membawa Anda ke dokter Cina. Mengatur perut. Hening sejenak. Lalu aku mendengar An Yunki menghela nafas. Mereka semua pindah. Aku tinggal sendiri sekarang. Pada hari ujian masuk perguruan tinggi tahun lalu, orang tua An Yunki secara resmi bercerai. Tidak ada pihak yang memilikinya. Asam di hatiku. Saya masih ingat hari pemakaman An Yunki. Ini dia kakek nenek dan kakek. Karena dia, kedua orang tua telah membentuk keluarga baru. Tidak mudah bagiku. Kehamilan juga tidak mudah. Siapa di dunia ini yang hidup dengan mudah? Setelah hening beberapa saat, aku berkata, maka aku akan menemanimu sepulang sekolah. Ide bagus. Saya punya cukup uang sekarang untuk mendapatkan biaya hidup ganda. Aku akan mentraktirmu hotpot sepulang sekolah. Hotpot buruk untuk perut. Kanazawa, kenapa kau bertingkah seperti dokter Tiongkok kuno sekarang? Kenapa kau selalu mengkhawatirkan perutku? Anda mengasihani saya karena kehilangan orang tua saya dan ingin menjadi ayah tiri saya. Saya tersedak dan tidak tahu alasan apa yang harus dibuat. Saya mendengar suara percakapan di luar. Apakah kamu memperhatikan? Xia Jinze sebenarnya cukup tampan. Apa gunanya menjadi tampan? Dia hanyalah anak dari pengasuh Suster Su. Saya tidak menyebutnya Nanyong sekarang. Ada apa dengan selatan? Apakah Anda tidak pernah mendengar godaan seragam Nanyong? Diam. Xia Jings bukan Nanyong sekarang. Dia adalah adik laki-laki Suster Su. Hati-hati saat berbicara, kakak tidak lebih baik. Atletik saudara, tawa jahat pun terjadi. Dan kemudian ada aku. Aku hanya bisa tersipu. Hanya tersipu. Hal-hal tak tahu malu ini. Saya mencoba memberi mereka pelajaran tentang apakah akan keluar atau tidak. Suara-suara di luar tiba-tiba menjadi sunyi. Tidak ada lagi suara setelah itu. Mungkinkah guru itu ada di sini? Dan saya duduk di sana sebentar. Masih tidak ada suara di luar. Sepertinya orang harus pergi. Aku menoleh ke istri An Yun di bilik dan berkata, aku akan menunggumu di luar. Itu bau di sana. Baiklah, tapi jangan pergi. Jangan khawatir, aku tidak akan pergi. Tepat di luar pintu, saya dengan enggan setuju. Dan aku berjalan keluar. Lihat ke atas. Mata hanya cocok dengan surat cinta di lorong. Gadis dengan temperamen dan penampilan yang luar biasa itu menekan satu kakinya ke dinding. Tangan kembali di pagar dengan malas. Padok seragam sekolah besar dituangkan dengan lembut oleh angin. Garis lehernya sedikit terguncang. Itu dia. Tidak peduli apa yang Anda kenakan, Anda bisa berbeda dari orang lain. Begitulah cara saya dulu tertarik. Dan kita hancur. Aku tidak membuka mataku untuk sesaat. Pergi ke wastafel dan cuci tangan seolah-olah Anda tidak melihat siapapun. Hanya saja kerannya baru saja menyala. Suara surat cinta datang. Xia Jings, kemarilah. Nada bicara seorang wanita sombong. Aku pura-pura tidak mendengar. Terus cuci tangan. Bahkan jika tangan telah dicuci sedikit merah. Surat cinta sepertinya kehabisan kesabaran. Jangan membuatku memanggilmu untuk kedua kalinya. Diam, aku masih diam. Hanya ada suara air di udara. Saya tidak tahu harus memanggil apa tangan saya. Gosok keras. Ini tentang menggosok lapisan kulit dari tangan Anda. Xia Jings, kamu baik-baik saja. Jangan menyesalinya dan bertanya lagi padaku. Langkah kaki memudar. Aku tidak melihat ke belakang. Baru saja berteriak Yunki ke toilet. Apakah kamu sudah selesai? Oke, ini dia. An Yunki menyiram air dan datang untuk mencuci tangannya. Omong-omong, An Yunki menoleh. Saya baru saja mendengar seseorang berbicara di luar. Siapa ini? Tidak ada, saya berhenti. Menambahkan Neropati. Aku tidak percaya aku akan hidup untuk mendengarmu bersumpah. Bel berbunyi saat ini. Seorang Yunki tidak repot-repot bertanya. Tarik aku ke kelas. Saya pikir saya akan mengalami surat cinta di kelas. Sarafnya masih sedikit kencang. Namun, tidak ada figur surat cinta di dalam kelas. Aku menarik napas dalam-dalam. Tarik kursi dan duduk. Ini adalah kelas bahasa Inggris. Setelah saya menikah, saya sering dipanggil oleh Nyonya Qin untuk bersosialisasi. Banyak dari tamu tersebut adalah tamu asing. Jadi akar bahasa Inggris. Ini bukan masalah. Setelah diberi nama untuk berdiri dan melafalkan teks, para siswa menunjukkan ekspresi luar biasa satu demi satu. Tanpa alasan lain, pengucapan saya terlalu standar. Bahkan guru bahasa Inggris memuji saya beberapa kali. Kemajuan besar. Masa awan gelap bahkan lebih setelah saya duduk.
Tanya Kanazawa heran. Kapan bahasa lisan Anda menjadi begitu baik? Lebih banyak menonton film asing. Lebih baik menemukan satu tanpa subtitle Cina. Saya diejek di pesta koktail kelas atas. Aksen Inggris. Dan begitulah cara kami belajar berbicara. Agar tidak mempermalukan surat cinta. Saya berusaha terlalu keras. Sekarang tampaknya, upaya ini tidak sepenuhnya tidak berguna. Masayun tidak ada hubungannya dengan akhir topik. Seharian ini aku tak melihat surat cinta. Tak ada guru yang berani bertanya. Bel sekolah berbunyi. Aku langsung menunda masa kehamilan. Pergi ke klinik pengobatan lokal Tiongkok terbesar di Hucheng. Dokter pengobatan Tiongkok tua itu langsung meresepkan resepnya setelah mengambil denyut nadi. Berbisik pada bocah itu, perutmu sangat parah. Perhatikan pola makanmu selama sebulan pengobatan tradisional Tiongkok. Hindari makanan mentah dan dingin yang merangsang. Kau kembali untuk tindak lanjut dalam sebulan. Lihat apakah kau perlu mengganti resepnya. Pengobatan tradisional Tiongkok, bisakah kau meresepkan sesuatu yang manis? Aku takut menderita. Dokter itu mengerutkan wajahnya tak senang dan berkata bahwa obat itu tidak manis. Aku menekan bahu An Yunki dan bertanya pada dokter pengobatan Tiongkok tua itu. Apakah kondisinya serius? Sejauh ini tidak serius. Terutama masalah perut. Setelah dikondisikan, ia akan baik-baik saja secara alami. Aku bisa merasakannya. Sepertinya masih ada waktu. Terima kasih dokter. Kami meminum obatnya dan kembali dalam sebulan. Aku sedang delusi tawar-menawar. Mengubah resep menjadi sesuatu yang enak. Anne pergi ke jendela selama kehamilan untuk membayar. Klinik pengobatan tradisional Tiongkok hari ini tidak perlu lagi meramu obat-obatan mereka sendiri. Ini akan dibawa ke sini. Setelah menggorengnya kembali, cukup rendam obatnya dalam air panas. Kamu bisa meminumnya langsung. Ini menghemat kesulitan meramu obatmu sendiri. Kami menunggu selama 1 jam. Mendapat sekantong besar obat. Kanazawa, apakah aku benar-benar harus minum selama itu? Dokter bilang aku tidak serius. Aku harus mengurangi minum susu di masa depan. Saya jarang terlihat serius Yunki. Anda harus mendengarkan saya dalam hal ini. An Yunki menghela nafas. Oke. Oh, begitu. Saya akan meminumnya tepat waktu. Akhirnya kami menemukan restoran Cina di luar. Memesan beberapa hidangan ringan untuk dimakan. Jangan memesan takeout ketika Anda kembali. Anda harus mendengarkan dokter, Anda tahu, ayah tiri. Aku menggelengkan kepalaku tanpa daya. Siapa yang mau menjadi ayah tirimu? Itu juga ayah tiri yang tidak akan peduli dengan hidup atau matiku. Kamu adalah ayahku, gulung hehe. Benar. Kanazawa, universitas apa yang akan kamu masuki setelah kamu pindah ke sains? Universitas Kedokteran Kyoto. Itu universitas kedokteran terbaik. Apakah kamu akan menjadi dokter? Hubungan itu baik. Aku tidak bisa mendapatkan nilaimu. Aku akan menjadi perawat untuk membantumu di masa depan. Berhentilah membicarakanku. Bagaimana dengan dirimu sendiri? Apakah kau punya tujuan untuk dirimu sendiri? Aku tak punya tujuan. Lebih baik mati daripada hidup. Lalu kau melamar jurusan keperawatan Universitas Kedokteran Kyoto. Nilai jurusan fisika relatif rendah. Jika kau bekerja keras sekarang, kau pasti akan lulus ujian. Hei, aku hanya mengatakan. Bagaimana kau bisa serius? Aku harus mengawasimu. Menatapmu tak bisa punya kakak yang lebih baik dariku. Hei, jangan khawatir. Tak akan ada pihak ketiga di antara kita. Pihak ketiga, aku tertegun sejenak. Melihat An Yunki pergi dengan mobil. Aku tak bisa membedakan antara aku dan pihak ketiga. Atau White Moonlight adalah pihak ketiga? Adapun gadis yang muncul kemudian. Apakah itu pihak ketiga? Ini tidak begitu penting lagi. Tunggu sampai aku pulang dengan bus. Tapi villa terang benderang. Para pelayan berantakan. Aku meninggalkan celah. Tanya Chaima apa yang terjadi pada Chaima. Chaima tampak cemas, dan lelaki tua itu tiba-tiba mengalami nyeri dada. Sang istri telah mengikutinya ke rumah sakit dengan ambulans. Tapi kita tidak bisa menghubungi nona tertua sekarang. Apa? Tiba-tiba aku bertanya-tanya bagaimana keadaan kakek Qin sekarang. Kami tidak tahu secara spesifik. Tapi dokter yang datang dengan ambulans mengatakan situasi tampak berbahaya. Dia juga mengatakan untuk mempersiapkan mental istrinya. Omong-omong, Chaiman seperti menggenggam sedotan terakhir. Seperti mencengkeram lengan bajuku. Kanazawa, kau tahu di mana wanita tertua? Orang tua itu hanya punya cucu perempuan, wanita tertua. Jika ada sesuatu, kau bahkan tak bisa melihat cucumu untuk terakhir kalinya. Bagaimana dengan telepon? Apakah ada yang menjawab? Shutdown state. Aku mencoba menenangkan diriku. Tak ada keadaan darurat seperti itu yang terjadi di kehidupan sebelumnya. Entah apakah itu kelahiranku sendiri. Efek kupu-kupu. Jika begitu maka aku tidak akan memaafkan diriku sendiri. Kanazawa, pikirkan di mana nona tertua akan berada. Otakku berpacu. Di mana tempat favoritku untuk dituju sebagai murid naskah lari? Tiba-tiba kelopak mataku terangkat. Lihatlah supir di rumah Chaima. Aku tahu tempat. Naskah lari mungkin ada di sana.
Cai Ma tidak menunda, segera memanggil supir untuk melepaskanku. 20 menit kemudian, mobil sudah terparkir di depan aula biliar Tiangong. Begitu turun dari mobil, aku berlari masuk pintu. Kedatanganku menyebabkan ejekan beberapa gadis nakal di pintu masuk. Yo, bukankah ini murid baik Xia Jings? Mengapa datang ke tempat kami? Aku mengenali orang-orang ini. Itu gadis di kelas sebelah kami. Dan aku pun naik, meraih kerah baju berambut merah. Apakah naskah berjalan ada di sini? Si rambut merah terpana, tersenyum jahat. Bagaimana kau mengejar orang di sini? Kakak Nanyong berbicara. Aku melotot. Pria itu kembali tertegun dengan kemarahan padaku. Tanpa sadar menjawab bahwa Suster Su ada di dalam. Aku mendapatkan jawaban yang kuinginkan. Segera melonggarkan kerah baju pria itu. Berjalan menuju lantai 2. Dengan tergesa-gesa, para gadis kebingungan. Takut puncak Kanazawa. Xiao Hong, apakah kau bisa melakukannya? Bagaimana mungkin aku takut dengan seorang anak kecil? Bah, siapa yang takut? Aku tidak ingin membuli anak laki-laki. Apakah kau mengerti Sixiang Siyu? Beberapa orang segera berkelahi bersama. Aku tidak peduli bagaimana reaksi mereka. Lari saja ke atas dengan cepat. Jika kakek Qin benar-benar memiliki 3 panjang dan 2 pendek. Setidaknya, aku ingin kakek Qin melihat sisi terakhir dari surat cinta itu. Kakek Qin adalah satu-satunya orang di Qinjiang yang memperlakukanku dengan baik. Udara di lantai 2 berbau tembakau. Mataku berpacu. Benar saja, di meja biliar. Melihat surat cinta bermain kolam renang. Surat cinta dengan seragam sekolah longgar dan lengan pendek. Jaket seragam sekolah diikatkan di pinggang. Aku melihat jari-jarinya yang ramping menempel di isyarat kolam renang. Mata sejajar dengan klub. Semua teman-temannya berkumpul di belakangnya. Membicarakan. Beberapa anak laki-laki berpakaian berbeda dari usia mereka. Aku menatap surat cinta dengan mata gorila. Kakak Su, jika tembakan ini adalah lubang, itu hanya menyentil Zesihan. Lain kali kamu bertarung dengan kakak Su. Ayo ambil T-shot. Kalau tidak ada kesempatan untuk mencetak gol. Gadis yang terkena pukulan ringan itu berbunyi acuh tak acuh. Kalah dari paman tidak memalukan. Akhirnya saat ini, surat cinta menemukan sudutnya. Tangan kanan yang memegangi isyarat kolam digunakan dengan cerdik. Baru saja diusir, tangan kanan dicengkeram dengan keras. Pentungan ditarik ke satu arah. 5 bola menghantam bola hitam ke timur. Lubang bola hitam, lawan memenangkan permainan dalam sekejap. Langsung tertawa terbahak-bahak. Ups, Kakak Su, apakah kamu meminta Sihan untuk mengambilnya? Kamu agak berlebihan. Wajah surat cinta seketika berubah menjadi dingin. Menegakkan tubuh dan melihat anak laki-laki yang meraih lengannya. Saat berikutnya dia melihat dengan jelas bahwa itu adalah aku. Dadaku berdenyut hebat. Saya dapat melihat bahwa dia berlari sampai ke atas. Surat cinta dengan ketidaksenangan di wajahnya. Xia Jings, Anda sedang merayu kematian. 6 kata sederhana. Sepertinya itu diperas dari kepala monyet. Siapapun dengan mata kanan dapat melihat tekanan rendah pada saat surat cinta. Mereka yang bercanda langsung dipromosikan. Senyum digantikan oleh simpati. Simpati bagi saya tetapi lebih merupakan pertunjukan yang bagus. Beberapa orang yang tidak tahu bagaimana melakukannya akan kurang beruntung. Saya tidak peduli dengan reaksi orang-orang di sekitar saya. Saya hanya punya satu tujuan dalam pikiran. Yaitu membawa surat cinta ke rumah sakit. Kamu ikut denganku dulu. Aku akan menjelaskannya padamu nanti. Aku menggenggam pergelangan tangan surat cinta itu. Menariknya ke bawah. Aku hanya maju selangkah. Tangan surat cinta itu tiba-tiba berubah keras. Backhand menarikku mundur. Detik berikutnya aku hanya merasakan dunia berputar. Orang-orang tersemat di meja biliar oleh surat cinta. Pinggangku beradu dengan bola biliar. Sakit, aku ingat. Tapi begitu surat cinta itu dirasuki, surat itu membebaniku. Tubuh tinggi untuk membayarku kembali. Aku sama sekali tak bisa bangun. Postur tubuh seperti itu, kesempatan seperti itu, rasa maluku meledak. Seluruh wajah memerah, terutama ketika aku keluar dari sudut mata. Aku melihat sekilas orang-orang di sekitarku menatapku dengan mata aneh. Aku sekarat karena malu. Surat cinta terlalu berlebihan. Kau menyingkir. Aku hampir membentak kalimat itu. Setelah terlahir kembali, kupikir surat cinta. Tak mungkin emosiku berubah karena dia. Tapi aku jelas meremehkan derajat 5 kakinya. Dia sengaja melakukannya. Sengaja mempermalukanku dengan postur tubuh yang sedang kultivasi ini. Sama seperti semalam. Namun, surat cinta itu tak terbit. Mereka semakin dekat denganku. Hampir sampai ke wajahku. Xia Jings, kau membuatku kehilangan yang satu ini. Apa katamu? Surat cinta, kau tidak tahu malu. Apakah aku tidak tahu malu atau kau tidak tahu malu dengan ibumu? Jika kau mati, kau harus membuat keluarga kami berhutang budi padamu. Katakan padaku bagaimana cara menghitung akun ini. Mataku merah tak terkendali. Dibandingkan dengan rasa malu barusan. Sekarang aku penuh amarah. Surat cinta, kau akan menyesal melakukan ini padaku. Lalu katakan mengapa aku menyesal.
Ada adegan prasangka gadis yang baru saja naik ke atas. 7 sekolah lahir. Kakakku bermain sangat besar. Aku semakin tua. Saat di sekolah, aku hanya mendengarkan mereka membahas atletik saudara. Itu sudah sangat populer. Belum lagi sekarang, tiba-tiba aku memusatkan seluruh energiku pada kakiku. Dan kemudian angkat kaki. Surat cinta terkesiap. Mundur 2 langkah, tubuh mengucapkan selamat. Posisi seorang wanita, walau tak serapuh pria, tapi tak mudah. Aku mengambil kesempatan bangkit dari meja biliar. Dengan cepat terpisah dari surat cinta oleh jarak aman. Ku bilang kau akan menyesal telah melakukan ini padaku. Surat cinta dengan mata terbakar. Shimozawa, dia harus membunuhku hari ini. Aku mengandalkan. Kong merasakan bahaya yang meletus dari surat cinta. Pesan itu hendak lari, tapi surat cinta berlengan panjang. Tarik saja aku kembali. Lari, akan kulihat caramu berlari. Dia membalas dengan mencubit pinggangku. Sakit dan keluhan dari lubuk hatiku membuat mataku seketika basah. Mata seperti harimau dengan uap air samar. Biarkan surat cinta itu sedikit tertegun. Bukankah luar biasa menangis? Apakah begitu mudah menangis? Dia hanya melepaskannya. Pergi ke utara masih tak kenal ampun. Xia Jings, kamu sendiri yang memintanya. Apa yang kamu pura-pura menyedihkan sekarang? Aku mengangkat kepalaku, berusaha menjaga agar air mata tidak jatuh. Aku tidak berpura-pura menyedihkan. Kasihan kakek. Surat cinta menyipitkan mata. Apa maksudmu? Aku ingin mengambil kakek untuk menekanku lagi. Siapa yang merawat kakek dan menghancurkanmu? Dia sekarang di rumah sakit dan hidupnya tidak diketahui. Kamu masih tega bermain biliar. Surat cinta, terkadang aku benar-benar ragu. Apakah kamu masih manusia? Apa katamu? Halaman pertama perlindungan kota. Terserah kamu mau pergi atau tidak. Aku telah membawa kata ke. Setelah selesai berbicara, aku berbalik dan hendak turun ke bawah. Aksara lari tidak memandang kakek Qin. Aku pergi ke kol, angin dan api. Surat cinta itu membuatku bergegas ke tangga. Aku melangkah sedikit, lalu dengan cepat menyusul. Keduanya pergi satu demi satu. Hal itu membuat semua orang yang hadir sedikit galak. Kakak Su membiarkannya pergi begitu saja. Dia sepertinya baru saja menyebutkan beberapa rumah sakit. Anak ini merusak mood baik Kakak Su. Aku tidak akan membuatnya merasa lebih baik besok. Dengan cepat mengejarku ke bawah. Aku hanya melihat surat cinta masuk ke lokomotif seseorang. Jari berderap pergi dalam sekejap. Suara itu segera memudar di telan lalu lintas. Aku memikirkannya, tapi aku tetap akan kembali ke keluarga Qin terlebih dahulu. Rumah sakit tidak akan kekurangan aku, tapi para pelayan sangat berantakan. Sebaiknya aku kembali dan mencium situasi terlebih dahulu. Ini akan menjadi jam sibuk malam hari. Mobil berhenti dan pergi. Butuh waktu 2 kali lebih lama dari biasanya untuk sampai ke keluarga Qin. Tunggu aku masuk dengan cepat. Lihat saja, kakek Qin sedang makan malam dengan Nyonya Qin di meja. Kakek Qin, apakah aku salah membacanya? Aku mengucek mataku karena terkejut. Akhirnya aku yakin aku tidak terpesona. Kakek Qin memang sedang makan. Kondisi fisiknya terlihat sama seperti di pagi hari. Tiba-tiba aku teringat kehidupan masa laluku. Pada saat ini, kakek Qin juga pergi ke rumah sakit. Hanya segera kembali. Karena itu hanya reaksi penolakan biasa. Dokter meresepkan obat penolakan lain dan kembali. Aku tidak membawanya ke dokter selama kehamilan. Sebagai gantinya, aku mengikuti ambulans ke rumah sakit. Karena semuanya terjadi begitu cepat, aku segera kembali dengan kakek Qin. Sedemikian rupa sehingga aku benar-benar melupakannya. Kanazawa, kamu kembali. Jaima berjalan dengan cepat dan berbisik. Tidak sempat menghubungimu. Orang tua itu kembali begitu kaki depanmu pergi. Mengatakan itu bukan masalah besar. Sepertinya aku membuat keributan. Tapi dokter benar-benar membuat situasi jadi serius. Itu membuatku berpikir bahwa Jaima tidak melanjutkan bicaranya. Lagi pula sial sekali. Aku lega. Tidak apa-apa. Sepertinya kelahiranku kembali. Tak ada efek kupu-kupu yang buruk. Kalau begitu aku lega. Saat berikutnya, suara lokomotif yang tepat waktu terdengar di luar. Tak butuh waktu lama surat cinta masuk dari luar. Tanpa sadar aku menoleh ke belakang. Kulihat surat cinta yang ditulis dengan mengejek. Mata penuh arti melirikku. Kutatap oleh matanya seolah sebaskom air dingin dituang di atasnya. Dingin dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia pikir aku berbohong padanya dan memarahiku. Saya secara tidak sadar ingin menjelaskan. Tapi surat cinta telah berlalu begitu saja. Langsung ke atas. Nyonya Qin memanggil Paman Qin. Saya ingin memberitahunya bahwa lelaki tua itu baru saja pergi ke rumah sakit. Tapi Paman Qin bergerak terlalu cepat. Menghilang di sudut tangga dalam sekejap mata. Katakan padanya jangan sampai gadis itu khawatir. Saya baik-baik saja sekarang. Kakek Qin berkata untuk menyapaku. Kanazawa, datang dan makan. Saya tidak membutuhkan mainan kaku saya. Kakek Qin, saya sudah makan di luar. Aku naik ke atas seperti jiwa yang berkeliaran.
Tapi Tuhan mengirim utusan hantu untuk berdiri di depan pintu kamar Kinsu. Perasaan dianiaya ini tidak baik. Saya ingin menjelaskan, tapi begitu tangan untuk mengetuk pintu terangkat. Dan dipalu lagi. Lalu apa? Aku tidak bisa mengubah akhir surat cinta yang menjijikkan. Seperti di kehidupan sebelumnya, tidak peduli seberapa banyak saya suka. Jangan pernah bertukar surat cinta, pikiran yang tulus. Aku juga tak mau berubah. Aku sangat lelah. Jadi itu, kembalikan semuanya pada tempatnya. Kami adalah dua garis paralel. Itu yang terbaik untuk satu sama lain. Saya secara mekanis berbalik dan kembali ke kamar saya. Malam ini aku berhenti menangisi surat cinta dan masa lalu. Dia mengambil buku pelajaran, berusaha untuk bergerak menuju masa depanku yang cerah. Tidak akan ada lagi surat cinta di masa depanku. Keesokan harinya, saya menatap dua proyek orang tua anak yang ada. Tadi malam, saya belajar sampai jam 2 pagi. Tapi tak kenal lelah, jika saya tidak memaksakan diri untuk tertidur. Saya bisa belajar semua sampai hari berikutnya. Hanya mereka yang hidup kembali. Baru kemudian saya menyadari betapa pentingnya belajar dengan giat. Nyonya Qin adalah satu-satunya yang ada di meja sarapan. Kakek Qin mungkin karena kejadian semalam. Sangat jarang untuk tidak bangun pada saat ini. Tidak ada kakek Qin. Nyonya Qin secara alami tidak akan meminta saya untuk makan. Semua seolah-olah aku adalah udara. Saya juga tidak punya pipi untuk melakukannya. Sangat terhormat untuk tiba dengan Nyonya Qin. Selamat pagi. Pergi ke ibu mertua ini di kehidupan sebelumnya. Saya tidak ingin setengah sen sekarang. Pikiran menyanjung. Tunggu sampai aku keluar. Nyonya Qin baru saja membuka mulutnya. Apakah kamu bangun? Nona keluar pagi-pagi sekali. Sangat awal hari ini. Ya, kami juga aneh. Tapi wanita itu tampaknya dalam suasana hati yang buruk. Nyonya Qin dikecualikan. Bibir bawah menciptakan saudara ekstra dari udara tipis. Aneh rasanya berada dalam suasana hati yang baik. Ayah tidak tahu harus berpikir apa. Aku tahu paman tidak suka anak itu. Anda harus mengadopsi orang. Keluhan datang ke meja dengan sarapan. Itu menjadi tenang. Jadi itu terjadi ketika saya sampai di sekolah. Sebelum saya mulai membaca, sarapan di kafetaria bersama An Yunki. Kemudian saya menemukan kepala sekolah. Aku memikirkan apa yang terjadi kemarin. Aku yakin mau mentransfer hadiahnya. Kelas tua itu menatapku dari atas ke bawah. Xia Jinze. Apakah Anda tidak berkomunikasi dengan baik dengan keluarga Anda? Orang tuamu menolak permintaanmu untuk transfer hadiah. Orang tua, saya memiliki ekspresi luar biasa ini di wajah saya. Saya bukan orang tua, guru, apakah Anda salah? Itu benar, baru saja ditandatangani pagi ini. Lihat sendiri, aku melihat ke arah di mana jari-jari kelas tua itu menggenggam ringan. Saya melihat sudut kanan bawah aplikasi untuk transfer ke Departemen Sains. Secara mengesankan memegang dua kata kerapian. Surat cinta diikuti oleh dua kata tanpa kata-kata. Tulisan tangannya sama jahat dan sulit diatur seperti rakyatnya. Jika saya tidak mengenalnya selama 2 kehidupan. Sekilas aku tidak bisa mengenali kata-kata itu. Wajahku menjadi merah. Aku marah. Surat cinta menggunakan omong kosong ini. Kekanak-kanakan berarti membalas dendam padaku. Hanya karena aku sedang terburu-buru untuk sampai ke aula kolam renang. Merusak permainan biliar dengan teman-temannya. Hanya karena permainan dengan seorang teman. Apa dia akan menghancurkan masa depanku? Tanganku gemetar tak terkendali. Suara urusan bisnis kepala sekolah terdengar di telingaku. Ini adalah keputusan yang sangat penting di sekolah menengah. Sekarang orang tuamu telah berbicara ribuan kata. Kau tak bisa mentransfer, kecuali Anda meyakinkannya terlebih dahulu. Tentu saja, guru tidak memikirkan apa yang kamu lakukan sekarang. Oke, saya memutuskan untuk perlahan mengangkat semua jari saya. Ini adalah tinju. Begitu, Pak, aku akan meyakinkannya. Dan saya meninggalkan kantor. Langkah cepat sepanjang perjalanan kembali ke kelas. Ini masih awal. Hanya ada 3 atau 2 siswa di kelas. Aku melihat kelas sekilas. Baris terakhir surat cinta. Dia memakai headphone. Tangan kiri berjalan. Disampirkan dengan hati-hati di sandaran kursi. Kakinya yang panjang bertumpu pada meja seperti seorang ratu. Bahu miring menempel di sandaran kursiku. Tendangan dan tendangan. Sama seperti tatapan memberontak ini. Aku tiba-tiba merasa marah. Pergilah dan aku berjalan. Satu merobek kabel earphone dari telinganya. Surat cinta, buka mata hitammu di waktu yang tepat. Berbaring terkejut amarahku telah mencapai puncaknya. Aku melemparkan aplikasi di tanganku langsung ke wajahnya. Mengabaikan ekspresi siswa lain yang tertekan. Meneriakkan surat cinta seperti orang gila. Mengapa kamu melakukan itu? Surat cinta, lepaskan aplikasi dari wajahmu. Dengan seringai di wajahku, aku sangat adil. Aku akan memperlakukan orang lain seperti orang lain memperlakukanku. Tidakkah kamu ingin membalikkan cangkangnya? Aku bukan yang kamu inginkan. Aku akan melakukan apapun yang kamu inginkan di masa depan. Tamparan keras, membuat kelas yang sudah sepi lebih berkesan. Senyum di wajah surat cinta itu mendingin inci demi inci. Xia Jinze,
Tahukah kamu apa yang kamu lakukan? Aku menamparnya 2 kali. Mataku merah. Apa yang kamu inginkan dariku untuk melepaskanku? Seberapa jauh aku akan pergi? Untuk membuat hidupku tanpa keterlibatan orang ini dalam surat cinta. Sejak dulu aku selalu mengikuti audisi berbagai jenis. Tapi kali ini dipastikan dengan baik. Tak ada lagi tangisan surat cinta. Surat cinta sedikit mengernyit, harusnya kutanyakan ini padamu. Bagaimana bisa kau melepaskanku? Tinggalkan rumahku dan aku akan pergi. Tunggulah sampai ujian masuk perguruan tinggi selesai. Aku berjanji kau tak akan pernah melihatku lagi. Apa kau peduli? Surat cinta mengangkat alis, kau yakin? Untuk inilah ibumu mengorbankan hidupnya. Jangan sebut ibuku. Kau tak pantas mendapatkan surat cinta dan tertawa pelan. Perlahan singkirkan kakimu. Ambil lembaran kertas kosong dari laci. Kata-kata tak berdasar. Dan kutarik secari kertas itu. Kembali ke tempatmu. Tuliskan apa yang baru saja Anda katakan dengan kata-kata. Tulisan tangan itu sangat kuat sehingga kertasnya hampir tergores. Apakah Anda puas? Surat cinta menyapu kata-kata pada nilai nominal. Cemberut fine tuning. Anda dapat menandatangani dan bertaruh. Tetapi Anda tidak dapat kembali melakukannya. Jangan khawatir, saya tidak akan pernah menyesalinya. Surat cinta berdiri. Kemasi barang-barangmu. Bersiaplah untuk keluar dari kelas kami. Suara jatuh. Dia melangkah keluar melalui pintu belakang kelas. Kurang dari 2 menit. Ini dia kelas lama. Saya akhirnya bisa pindah ke kelas sains. Saya bahkan tidak tinggal untuk kelas membaca pagi. Baca, Anda membawa meja yang berat ke kelas sains. Seorang Yunki ingin membantu. Saya menolak Yunki. Kamu belajar dengan giat. Kita masih bisa bersama saat kuliah. Mata seorang Yunki kemerahan. Mengangguk keras. 10 menit kemudian, akhirnya aku masuk ke kelas 2 kelas IPA. Posisi di baris terakhir. Aku punya meja. Orang-orang menatapku seolah aku adalah monster. Tapi aku sama sekali tidak peduli. Hanya menundukkan kepala dan membaca lebih awal. Akhir kelas membaca pagi. Tunggu sampai guru pergi. Ruang kelas menjadi sunyi. Dan aku tidak berhenti. Terus membaca teks dalam hati. Saat itu, seorang anak laki-laki berjalan naik ke podium semuanya. Biarkan aku membacakan sesuatu yang baik. Aku tidak mendongak. Materi membaca aku tidak seperti teman sekelas lainnya. Aku tidak punya orang tua. Tidak ada orang. Aku hanya bisa mengandalkan diriku sendiri. Tapi suara anak itu menembus gendang telingaku dengan paksa. Surat cinta, aku menyukaimu. Aku sudah menyukaimu sejak pertama kali kita bertemu. Mau tak mau aku mendongak. Aku mengagumi keberanian bocah ini. Surat cinta, berani membacanya di depan banyak orang. Butuh keberanian yang besar. Hanya saja ketika aku mendongak ke podium. Tapi aku melihat bocah itu juga menatapku. 4 mata relatif. Aku punya firasat buruk yang tak bisa dijelaskan dalam hatiku. Aku melihat bocah itu berarti. Setelah sekian lama melirikku, teruslah membaca surat cinta. Aku tahu kau tak menyukaiku. Tapi aku masih ingin mengumpulkan keberanian untuk mencobanya. Bisakah kau menatapku kembali sesekali? Akhir dari sebuah buku dongeng. Pangeran dan putri selalu hidup bahagia bersama. Saya tidak tahu apakah saya memenuhi syarat untuk menjadi seorang pangeran. Mata saya tiba-tiba melebar dan seterusnya. Mengapa isi surat cinta ini begitu familiar? Otak saya berpacu. Tiba-tiba saya teringat bahwa ini adalah surat cinta yang saya tulis. Setelah 2 masa kehidupan, saya telah lupa bahwa saya menulis surat cinta untuk surat cinta. Tapi saya tidak tahu yang itu. Apakah saya memenuhi syarat untuk menjadi seorang pangeran? Tapi itu berkesan. Tertanda Xia Jings. Anak laki-laki itu meninggikan suaranya. Para siswa yang biasa bermain drama. Seketika gerakan mata Anda ke barisan belakang kelas. Pada saya, anak laki-laki di podium menutup mulutnya dan tersenyum pada pangeran. Mengapa Anda meninggalkan putri Anda untuk datang ke kelas kami? Ya, Pangeran, tidakkah Anda menginginkan putri Anda? Kami akan memanggilmu Pangeran Xia mulai sekarang. Tidak tahu malu dan jangan mengencingi dirimu sendiri. Anda adalah anak pembantu kakak Su. Saya ingin kodok makan daging angsa juga. Apa yang harus dilakukan topi putih langit biru? Anak laki-laki itu mendengarkan diskusi teman-teman sekelasnya. Xia Jings mengangkat bibirnya dengan jahat. Tebak di mana saya menemukan surat cinta. Itu pemborosan sekolah. Setelah mengatakan itu, anak laki-laki hanya menunggu saya hancur. Perasaan remaja yang tersembunyi dibacakan di depan umum. Itu sama saja dengan eksekusi publik. Namun, 1 detik, 2 detik dan 3 detik berlalu. Dia hanya melihat wajahku berubah sesaat. Lalu tiba-tiba tertawa, dan dia mengerutkan kening. Apa yang kamu tertawakan? An Yunki datang ke pintu kelas saat ini. Dia masih tidak tahu apa yang terjadi. Lambaikan tangan padaku Kanazawa. Pergi ke stand konsesi. Aku mengangguk dan berjalan menuju podium. Ketika saya melewati anak laki-laki itu, saya berbicara dengan jelas dengan suara yang bisa didengar seluruh kelas. Tidak bisa melihat, teman sekelas ini, apakah Anda masih memiliki kebiasaan melewati tong sampah? Tempat sampah itu kotor.
Anda sebaiknya mencuci tangan. Mudah aku, itu bisa dibaca di depan umum karena surat cinta. Dan merasa marah, malu runtuh. Tapi aku hidup kembali. Hal-hal ini tidak bisa berbuat apa-apa lagi padaku. Syok aku hanya merasa kekanak-kanakan. Jadi ketika saya mengatakan itu dengan ringan, aku bahkan tidak repot-repot menghargai ekspresi anak itu. Mari kita pergi langsung dengan An Yunki. Dalam perjalanan, An Yunki mengetahui bahwa wajah penuh amarah dan sakit hati. Bagaimana mereka bisa melakukan itu? Aku baik-baik saja. Jangan marah. Tak ada gunanya marah karena masalah sepele seperti itu. Seorang Yunki sedikit tidak bisa dimengerti. Dia terhuyung. Mereka menatapku dari atas ke bawah. Tiba-tiba mengulurkan dua jari, monster dan hantu pergi. Sudut mulutku berkedut. Tangan Pat An Yunki, apa yang kamu lakukan? An Yunki mengusap tangannya yang ditumbuk. Sangat sulit. Benar saja, itu masih kamu. Saya pikir Anda dirasuki oleh hantu. Dulu ada padamu. Bukan masalah kecil tentang wanita tertua itu. Sekarang kamu bahkan tidak peduli jika surat cintamu diejek. Aku tak peduli soal pengecut. Jika Anda tidak menyukainya, tentu saja Anda tidak peduli. Bukannya kamu benar-benar tidak menyukainya lagi. Kenapa begitu? Tiba-tiba aku merasa dia orang jahat. Hei, seorang Yunki sekali lagi menunjukkan ekspresi seperti hantu. Kali ini, aku memimpin dalam meraih tangan An Yunki untuk mengusir iblis. Jangan khawatir, tidak ada hantu. Tidak apa-apa jika Anda tidak menyukainya. Anda dulu rendah hati di depannya seperti sesuatu. Sekarang Anda bisa terbuka dan jujur. Omong-omong, setelah kamu membaca di pagi hari, ada yang bilang kamu menulis surat cinta di kelas. Benar atau salah? Aku mengubah topik pembicaraan. Arahkan saja ke air mineral di rak dan minum ini. Kesehatan ini, aku benci ketika orang ingin minum es. Anda lupa apa yang dikatakan dokter Cina. Anda berdua pedas dan menjengkelkan sekarang, dan Anda tidak bisa menyentuh yang dingin. Bukan, sumber kebahagiaan bagi orang lain. An berhasil disesatkan oleh saya selama kehamilan. Keduanya pergi ke konter dengan air mineral untuk melunasi tagihan. Setelah kita pergi, dua sosok ramping keluar dari balik rak terakhir. Gusihan menahan tawanya dan menendang penulis surat cinta. Wawancara, apa suasana hati Anda ketika Anda mendengar orang lain mengatakan Anda buruk? Surat cinta tanpa ekspresi. Lemparkan kok di tanganmu ke pelukan Gusihan. Anda membayar tagihan, bukan? Bukankah kau bilang itu traktiranmu? Wanita tertua membutuhkan 3 melon dan 2 kurma ini. Siapa yang membuatmu berbicara murahan? Gusihan membayar uangnya. Beberapa langkah untuk mengejar. Ekspresi jelek di wajahnya ketika dia membaca surat cinta. Lucu untuk bertanya, tidak. Bukankah kau selalu membenci orang? Sekarang orang tidak menyukaimu lagi dan tidak mengejarmu lagi. Kenapa kamu masih tidak senang? Apa kau masokis? Kaki dari surat cinta. Siapa bilang aku tidak bahagia? Aku senang sekarang. Permen kulit sapi yang jahat akhirnya dibuang. Itu salah satu kesenangan hidup yang luar biasa, bukan? Gusihan melihat dari atas ke bawah surat cinta itu. Surat cinta, baik. Gusihan menyerahkan kok di tangannya untuk memberikan surat cinta. Dia mengambil beberapa langkah. Tiba-tiba berbalik lagi. Kenapa kau tampak serius? Kamu benar-benar tidak peduli dengan Xia Jings. Wanita tua itu peduli padanya. Wanita tua itu berdiri terbalik dan makan kotoran. Oke, apa yang Anda katakan? Gusihan berbalik untuk pergi. Surat cinta itu menghentikannya. Kenapa kau terus menanyakan ini? Gusihan membuka tutup botol kok. Keluarkan suara. Kok menyemprotkan membasahi borgolnya. Tapi Gusihan tampaknya dalam suasana hati yang baik dan tidak peduli. Aku mengangkat kepalaku dan menyesap surat cinta. Lihat dia bermain dan tertawa seperti itu. Anda tidak bisa menjadi anak yang Anda sukai, bukan? Ekspresi surat cinta membeku di wajah. Paman, jika Anda tidak menginginkannya, saya akan. Aku akan memanggilmu kakak setelah aku menderita sedikit kehilangan. Anda harus membantu saya di sini. Katakan padaku apa yang dia suka makan dulu. Kelas 1 seni liberal. Kelas lama ada di kelas. Menyembuhkan orang yang berisik untuk sakit kepala di luar. Tangan skrip berjalan perlahan memutar pena. Tempat pena ternyata satu demi satu after remake. Tiba-tiba, dia membuang pena di tangannya ke tempat sampah. Kelas lama dibuat terkejut. Tangan yang kalah memecah kapur menjadi 2 bagian. Ia mengernyit dan berbalik melayangkan tatapan peringatan. Surat cinta menutup mata, baru saja bangun dan keluar kelas. Wajah Ban terlihat dengan mata telanjang. Jelek, tapi ia melawan dan terus ceramah. Istri ahlinya baru saja menjadi anggota dewan sekolah. Ucapan kepala sekolah yang berulang-ulang. Ia tak berani lupa. Selain itu, ia baru saja mendapat telepon dari Jinda hari ini. Aku belum mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. Mereka sudah mulai merampok orang. Ini surat cinta. Kelas terakhir kelas 2 adalah pendidikan jasmani. Guru-guru di Eko sangat beralasan. Bahkan jika ujian masuk perguruan tinggi semakin dekat, kelas penjaskes belum dibatalkan.
Aku kembali ke kelas dengan keringat dari taman bermain. Ada kantong plastik di atas meja. Itu penuh dengan semua jenis makanan ringan. Itu semua impor. Secara kebetulan, masing-masing dari mereka adalah sesuatu yang saya tidak suka makan. Tidak mungkin Yunki. Yunki tahu apa yang saya suka makan. Saya melihat ke kiri dan ke kanan. Tanyakan teman-teman sekelas di sekitar siapa ini milik. Ini di tempat yang salah. Tidak ada yang berbicara dengan saya. Sejak insiden surat cinta, teman sekelas Lier menyemangati saya secara kolektif. Lihat saya sebagai udara. Anda tidak membawa milik saya untuk pekerjaan rumah. Khusus ditinggalkan di podium. Saya dimarahi 2 kali oleh guru saya dalam 1 hari. Pekerjaan teman-teman sekelas saya. Namun, ini tidak menunda studi saya. Isolasi seperti itu. Ini adalah rasa sakit yang tidak bisa ditanggung oleh anak seusia ini. Tapi bagiku, keheningan seperti ini tepat untukku belajar. Aku tidak perlu membuang waktu untuk bersosialisasi. Karena tidak ada yang menjawabku. Aku langsung pergi ke kantong makanan ringan. Di tempat sampah di belakang kelas. Jangan makan hal-hal yang tidak diketahui asalnya. TK menyerahkannya dan membuang sampah. Aku kembali ke tempat dudukku untuk mengemasi buku-buku pelajaranku. Keluar dengan tas sekolah. Seorang Yunki menungguku di luar gedung pengajaran. Keduanya sepakat. Malam ini juga. Makan bersama. Tunggu saja keduanya tiba di gerbang sekolah. Aku melihat surat cinta bersandar pada penjaga pintu. Sangat tidak sabar. Apakah dia menunggumu? Seorang Yunki bertanya pelan-pelan. Mustahil untuk mengabaikannya tanpa malu. Mataku mengabaikan surat cinta. Memegang lengan An Yunki. Pergi ke sisi lain menjauh dari kamar penjaga pintu. Surat cinta di sana tampaknya telah memperhatikan. Melihat ke arah kami. Dan kemudian dia mengambil lompatan panjang di depan kami. Dikelilingi oleh mata penasaran para siswa. Aku harus berhenti. Tidak menunggu aku bertanya tentang kelahiran. Surat cinta untuk memulai. Memegang tas sekolah di bahuku. Seret saja aku keluar. Hei, apa yang kamu lakukan? Seorang Yunki buru-buru mengejarnya. Surat cinta mengendalikan aku yang terus berjuang. Sambil melirik makan malam keluarga An Yunki. Kamu juga datang. Seorang Yunki berhenti. Aku tidak bisa melambaikan tanganku dengan cepat. Ini dia. Lalu dia dengan cepat melarikan diri. Aku mengertakkan gigi pengecut ini. Aku berjuang lebih keras. Dalam pertukaran untuk lebih menguasai surat cinta. Aku tidak bisa menolak. Hanya menatapnya dan meminta surat cinta. Apalagi yang kau inginkan? Surat cinta jijik, jujurlah. Hari ini ayahku menerima pesta penutupan. Kakek berkata dia harus membawamu bersamanya. Kalau tidak, apakah menurutmu aku senang menunggumu? Aku berhenti berjuang. Aksi kembali. Ayah mertuaku di kehidupan sebelumnya dan ayah angkatku saat ini. Ada rasa takut yang tak bisa dijelaskan. Di depan para tetua, entah di kehidupan sebelumnya atau sekarang. Aku rasa aku menyembunyikan perasaanku dengan baik. Sampai pengantin pria menghilang sehari sebelum pernikahan Paman Qin. Qin Dong memanggilku ke ruang kerja. Kalimat pertama adalah, aku tahu kau menyukai Paman. Ini adalah ketakutan yang dapat dengan mudah dilihat melalui. Aku tidak suka orang yang terlalu pintar. Orang pintar seringkali berbahaya. Rahasia kelahiran kembali yang akan kubawa ke dalam peti mati. Ketika aku memikirkan pasangan Qin Dong. Seperti mata yang dapat menusuk hati orang. Aku sedikit khawatir. Bahkan suaranya sedikit gemetar. Paman. Dia kembali. Surat cinta yang berlawanan tidak dijawab. Lokomotif yang langsung menuju gerbang sekolah. Bukan yang tadi malam, ini yang lebih mahal. Dia berbalik dan melempariku helm. Sebuah gerakan, anak laki-laki di gerbang sekolah berbisik-bisik. Seseorang menunjukkan ekspresi iri. Beberapa orang penuh sarkasme. Aku otomatis mengabaikan mata itu. Setelah memikirkannya, aku masih menyerah melawan. Baru pemimpin naik bis. Aku ragu untuk meminta surat cinta. Kau punya SIM? Tidak. Mereka yang telah mati sekali hanya lebih takut mati daripada sebelumnya. Surat cinta memakai helm tanpa bicara. Aku tak bisa melihat wajahnya. Tapi aku merasa udara sekitar beberapa derajat lebih rendah. Tak ada SIM, ku tarik kembali kakiku untuk naik lokomotif. Kamu pergi dulu, aku akan naik taksi. Xia Jings, apakah kamu sedang merayu kematian dengan masuk ke dalam mobil? Dan aku menggumamkan sesuatu. Berbalik dan mengulurkan tangan untuk menghentikan mobil. Ada banyak taksi yang menunggu di gerbang sekolah. Saya baru ingat setelah saya masuk dan lupa menanyakan alamatnya. Detik berikutnya, surat cinta, tubuh tinggi terhimpit. Dan saya meletakkan tangan saya di dadanya. Mencegah dia untuk terus mengebol. Mengapa Anda masuk? Saya bisa masuk jika saya mau, jangan masuk. Hanya kekuatan Anda. Anda pikir Anda bisa menghentikannya? Jika Anda tidak keluar lagi, apakah saya akan menelepon seseorang? Anda berteriak. Saya akan melihat apakah ada yang memperhatikan Anda ketika Anda berteriak. Supir menutup matanya. Tong Yan Muji, surat cinta di sana adalah tangan yang keras. Dan dia meraih tanganku ke dadanya. Dengan cepat masuk ke dalam mobil. Aku tak bisa menahannya.
Pergi saja ke sisi lain pintu. Pikiran supir otomatis menambahkan kalimat. Katakan tidak, tubuh itu jujur, tapi dia tidak tahu itu. Tubuhku jujur, tiba-tiba teringat bahwa aku tak punya banyak uang lagi. Ada surat cinta, setidaknya satu sisa pengeluaran tambahan. Adapun kartu yang diberikan kakek Qin. Aku belum menggunakan uang itu. Aku tak berencana menggunakannya dalam hidupku. Lagi pula, itu hanya bertangan pendek. Mobil segera melaju ke tempat parkir Hotel Jinjiang. Aku turun dari mobil lebih dulu. Surat cinta, 2 lembar uang $100 menyusul. Lalu menangkap paha lagi. Aku tak mau tinggal bersamaku barang sedetik lagi. Kabur secepat mungkin. Aku kelabakan di depan mobil penumpang. Kau cukup pandai berpura-pura. Paman Qin mencibir. Tersenyum keras. Tunggu sampai kami masuk ke dalam kotak satu demi satu. Setiap orang yang seharusnya ada di sini telah tiba. Selain keluarga Qin, mereka juga teman dunia nyata. Sekilas aku mengenalinya. Dan itulah harinya. Dr. He, yang terlibat dalam penyelamatan ibuku. Di saat yang bersamaan, dia juga dokter yang melakukan operasi pengganti pada kakek Qin. Dr. Ho melihatku, mengangguk padaku, mengucapkan salam. Makan malam, aku melakukannya dari awal sampai akhir. Ini hiasan yang tenang. Sampai aku selesai makan, aku juga menunggu sampai semua orang keluar. Aku hanya mengambil tas sekolah di pojokan dan mengikutinya keluar. Aku sangat, cobalah untuk meminimalisir kehadiranmu. Tapi matahari kembali menoleh pada Kanazawa. Mari kita mengobrol dan menarik kursi. Aku ragu-ragu, atau memilih untuk terus berdiri. Kamu tidak memperbolehkanku duduk meski kamu bilang sedang berkemas. Aku menyambutmu untuk bergabung dengan keluarga ini. Ibumu adalah dermawan keluarga kami. Kamu anak yang baik dan kamu harus mengerti. Selama kamu tidak memiliki pemikiran lain, kami memasukkanmu ke perguruan tinggi. Termasuk biaya pekerjaan dan pernikahanmu di masa depan. Kita semua bisa mengontrak. Kamu tahu maksudku? Aku mendengarkan dengan tenang. Tiba-tiba aku teringat bahwa percakapan ini pernah terjadi di kehidupan sebelumnya. Di kehidupan sebelumnya, aku hanya mengangguk patuh. Itu hanya hanyut oleh. Tapi kali ini aku tiba-tiba mendongak ke arah Qin Lang. Tanya Paman Qin, aku tidak tahu beberapa pemikiran lain yang kamu sebutkan. Apa maksudmu? Tangan penerangan rokok, tatap mataku untuk pertama kalinya malam ini. Cahaya kristal di dalam kotak sangat terang. Cahaya kristal jatuh ke wajahku. Sepertinya mengikuti. Cang guru itu, anak laki-laki dengan kepala tertunduk sedikit berbeda. Hening. Dalam 2 detik, ini adalah ketua yang kuat. Bicara saja lagi. Aku tidak bermaksud apa-apa lagi. Jangan salah paham. Aku tersenyum dan bertanya, apa maksudmu? Suni meletakkan korek api. Tiba-tiba, saya merasa bahwa Yang Zi ini yang datang begitu saja. Sedikit rumit, wajahnya juga lebih serius daripada di meja makan. Jika harus, saya bisa mengatakannya. Saya hanya akan mengatakan 2. Saya tidak ingin Paman mengulangi ujian masuk perguruan tinggi tahun ini. Kedua, Anda tidak memenuhi standar menantu Qin Jiaxuan kami. Saya masih tertawa, tapi masa-masa itu lebih berharga dari sebelumnya. Itulah yang Anda maksud. Biarkan saya membuat 2 poin. Pengulangan surat cinta tidak ada hubungannya dengan saya kedua. Saya tidak berniat menjadi menantu keluarga Qin. Dan saya hanya akan menambahkan satu hal lagi. Saya akan pindah setelah ujian masuk perguruan tinggi. Saya akan berusia 18 tahun setelah itu. Perjanjian adopsi secara otomatis dibatalkan ketika mereka mencapai usia dewasa. Kamu tidak perlu menanggung biaya saya lagi. Selesai. Aku membungkuk pada yang cerah. Berpaling. Saat pintu kotak tertutup, aku mendengar suara pencahayaan yang lebih ringan. Aku tidak pulang ke rumah Qin malam itu. Sebaliknya, dia datang ke rumah An Yunqi. Dengan bantuan keesokan harinya, aku menemukan celah di mana kakek Qin tidak ada. Aku mengemasi barang bawaanku. Aku hanya punya sedikit, lebih banyak barang-barang ibuku. Kecuali barang-barang ibu, kutitipkan yang tak kuperlukan pada Ibu Chai. Tapi bereskan saja, juga ada 2 koper. Baru saja aku berpikir untuk naik taksi ke Anyun 7. Atau ketika kau memeras bas dengan kopermu. Suara surat cinta tiba-tiba datang dari belakang Xia Jinze. Kau mau kemana? Tiba-tiba aku mengambil keputusan saat ini untuk naik taksi. Kutarik koperku dan berjalan keluar. Suara langkah kaki di belakangnya mendekat pada detik berikutnya. Koper di tanganku ditanya, bagaimana denganmu? Berbicara, aku menoleh untuk melihat surat cinta. Wajahnya yang sudah cantik saat matahari terbenam. Pang lebih mempesona dari biasanya. Terutama mata itu setengah memicing saat ini. Mengungkapkan manja abadi. Ling Ran yang datang bersama kehidupan. Tapi aku tahu dia sedang kesal. Apa yang membuatnya kesal? Aku akan pergi, dia harus menyalakan petasan untuk merayakannya. Nil Deron ibu, surat cinta Alice tidak bahagia. Anyun Kijia, aku tidak bicara seperti dulu. Justru itu menyenangkan, karena ini mungkin percakapan terakhir kami. Jadi aku memikirkannya, jujur, betapa mengganggunya dulu. Tidak lagi, surat cinta menatapku dalam-dalam. Apa maksudmu?
Hanya berencana melakukan perjalanan jauh-jauh hari. Jaminan yang kutulis untukmu. Surat cinta itu mengingatkanku pada janji yang kutulis. Setelah ujian masuk perguruan tinggi, aku berjanji tidak akan pernah bertemu dengannya lagi. Alisnya menegang. Siapa yang membiarkanmu bepergian lebih awal? Kau pikir bisa melihatku jika kau ingin melihatku. Jika kau tidak ingin melihatnya, kau bisa menghilang. Xia Jings, jangan kira aku tidak tahu apa yang kau pikirkan. Dan aku tercengang. Apa yang aku pikirkan? Dengarkan saja surat cinta itu dan terus bicara dengan sinis. Pintu rumah Han lebih sulit dimasuki daripada pintuku. Kau mati sampai hati ini. Apa maksudnya? Siapa keluarga Han? Bawa kembali padaku dengan cepat. Jika kau ingin pergi, kau bisa pergi setelah universitas dimulai. Tapi jangan salah paham. Aku hanya tidak ingin kakek sakit. Aku harus mencari cara untuk mengkhawatirkanmu. Aku ingin tertawa apa yang salah. Aku salah paham bahwa ia tak ingin aku melepaskanku kembali. Aku tak akan lagi mengisi ilmu. Kupikir surat cinta akan setengah-setengah bagiku. Jangan khawatir, aku akan memanggil kakek dan menjelaskan. Ia akan mengerti. Selamat tinggal, jangan pernah bertemu lagi denganmu. Aku menarik koper kembali, dan berjalan keluar pintu tanpa menoleh ke belakang. Paman Xia Jings, suara sang kekasih datang dari jendela ruang kerja di lantai 2. Aku perlu bicara denganmu. Langkah kaki surat cinta itu berdiri di tempatnya selama 2 detik. Ia berjalan ke atas dengan wajah yang sangat malu. Sang kekasih sedang merokok. Melihat surat cinta masuk dan menekan puntung rokok di. Ujian masuk perguruan tinggi akan segera berlangsung di asbak. Anda harus tenang saja. Kali ini, jika Anda berani mengulanginya atas inisiatif Anda sendiri, ibumu juga tidak bisa menyelamatkan kakimu. Surat cinta mata penuh keterampilan. Mengapa 18 tahun? Akhirnya berbalik hari ini. Saya berencana untuk menjaga putri saya. Wajah Sunny Chen. Apakah ini cara Anda harus berbicara dengan saya? Cheng Qindong adalah ketidaktahuanku. Apakah Anda sudah selesai? Qin Lang menarik napas dalam-dalam. Letakkan amarahmu, pemberontakan adalah hal yang wajar di usiamu. Tapi aku harap kamu bisa melupakannya lebih cepat. Aku tahu kamu memiliki banyak keluhan tentang ayahku. Lakukan saja untuk ibumu dan kakekmu. Kakekmu tidak dalam keadaan sehat. Saya naik ambulans ke rumah sakit kemarin lusa. Paman Qin mengangkat matanya dengan tiba-tiba. Maafkan aku, Qin Lang menguji kepalanya. Kamu tidak tahu. Hati Paman Qin tiba-tiba terasa sedikit pengap. Qin Lang tiba-tiba bertanya. Mengapa kamu berjudi ulang tahun lalu? Karena Xia Jings, Paman Qin juga menertawakannya. Wajahnya penuh dengan rasa jijik padaku. Qin Lang tidak melewatkan satu ekspresi pun. Aku merasa sedikit lega, tapi aku semakin bingung. Lalu mengapa kamu mengulanginya? Aku memilih jurusan kuliahku. Aku akan menjawabmu. Qin Lang mengerutkan kening. Kemudian buku itu terbentang, tidak peduli jurusan apa yang dipilih surat cinta. Setelah lulus, mereka harus mengambil alih bisnis perusahaan. Anda mengatakan surat cinta itu setengah tersenyum. Aku menatap ayahku, karena malam ujian masuk kampusmu berakhir. Aku melewati Hotel Parit. Ekspresi cerah itu terdiam cukup lama. Apakah dia memberitahu ibumu? Kau tidak punya muka untuk mengatakan wajah apa yang harus aku katakan. Sunny Mingjingjun, hargai nafasmu sebelum membuka mulutmu. Aku minum terlalu banyak hari itu. Jangan khawatir, aku hanya akan memiliki ibumu sebagai istriku. Hehe, surat cinta tertawa sinis. Qin Lang membuka matanya ke samping. Jangan lihat ekspresi putrimu, tidak ada yang lain. Aku akan pergi sekarang. Surat cinta, aku merasa sakit setelah menghabiskan waktu sedetik dengan kekasihku. Hanya berbalik dan keluar. Malam itu, Tuan Qin mengetahui bahwa aku telah menjauh. Aku kehilangan kesabaran. Saya secara khusus memanggil surat cinta untuk memarahi. Apa kau membuat Kanazawa marah? Tidak bahagia di wajah surat cinta. Itulah yang dia katakan padamu. Dia bahkan tidak menyebutmu. Tapi bukan berarti aku tidak bisa menebaknya. Hal-hal yang Anda lakukan di sekolah. Anda pikir saya tidak tahu. Kamu tidak banyak menggertaknya semester ini. Surat cinta menekan kakek kuil. Kenapa kamu begitu marah? Aku adalah cucumu. Tapi hidupku diselamatkan oleh ibunya. Sialan menyelamatkanmu. Bukankah itu hanya untuk membuka jalan bagi anaknya? Menjadi seorang ibu begitu dalam. Bagaimana anak saya bisa lebih baik? Kakek, jangan biarkan itu tidak berbahaya bagi orang lain. Pada awalnya, jika dia tidak dengan sengaja menjatuhkan catatan bunuh diri di depanmu, Anda tidak akan membiarkan ibu mengambilnya sebagai anak angkat. Tuan Qin tiba-tiba dipromosikan. Dia berdiri dan berjalan ke surat cinta. Tiba-tiba mengangkat tangannya dan menamparkan surat cinta itu dengan keras. Kesabaran surat cinta akhirnya mencapai minimum. Onset, Tuan Qin tiba-tiba membuka mulutnya. Hati Ibu Kanazawa, itu dimaksudkan untuk pasien lain. Ayahmu yang menggunakan beberapa trik. Saya baru saja mendapatkan keinginan ini untuk orang tua ini. Catatan bunuh diri itu tidak pernah menyebut saya sebagai orang tua sama sekali. Saya memeriksanya sendiri. Ternyata kamu selalu
Bukankah itu cara mereka salah paham pada ibu dan anak mereka? Darah di wajah Paman Qin menghilang. Berdiri di sana, apa yang Tuan Qin katakan selanjutnya? Dia tidak mendengarnya sama sekali. Tapi di bulan berikutnya, Paman Qin tidak pernah datang untuk menyusahkanku lagi. Tinggi itu kecil, ini terlalu besar untuk dikatakan. Jangan keluar dari jalanmu untuk menemukan seseorang. Dua orang tidak bisa bertemu sama sekali. Hari ujian masuk perguruan tinggi berakhir. Ini hari yang cerah. Aku keluar dari ruang ujian. Dahinya dipenuhi lapisan keringat halus. Aku mengikuti kerumunan keluar. Apakah Anda melihat Ibu Yisheng mengenakan congsam? Menantikan judul daftar emas anak Anda. Hidungku sedikit sakit. Tiba-tiba aku sangat merindukan ibuku. Ibu, kenapa kamu di sini? Kamu anak. Ibu, semua orang datang. Saya tidak bisa datang. Bagaimana kamu melakukannya? Ya, benar. Kerumunan. Suara berisik. Telingaku berdenging. Tiba-tiba aku mendengar suara detak jantungku sendiri. Suara itu membanjiri segalanya. Lalu dunia tiba-tiba menjadi sunyi. Ini seperti tombol volume dimatikan. Bangun lagi. Saya melihat diri saya berbaring di tempat tidur tunggal di ruang manfaat. Di sebelahnya ada layar biru. Samar-samar, saya melihat seorang pria duduk di belakang layar. Ada bau samar asap yang menguar di sekitar layar. Aku bau. Saya tidak suka bau asap. Cium ini dan aku akan menahan napas tanpa sadar. Halo, aku sedang duduk. Saya ingin orang di belakang layar keluar dan merokok. Detik berikutnya, wajah familiar muncul di depanku. Ini adalah surat cinta dan aku membuka mataku lebar-lebar. Kami belum bertemu selama sebulan. Kemunculan surat cinta yang tiba-tiba membuatku sedikit bingung. Kau pingsan? Surat cinta adalah yang pertama memecah kesunyian. Sebelum saya berbicara, dia menambahkan, saya membawa Anda ke sini. Terima kasih, itu dia. Saya memikirkannya selama 2 detik. $55 dan 50 sen dari saku saya dan hanya itu yang saya miliki. Ungkapan surat cinta itu menegang. Dia menutup. Seperti sangat tidak berdaya. Kenapa kau tiba-tiba menerobos masuk saat periode perkemahan Kanazawa? Menyela surat cinta. Dia sedang terburu-buru. Langsung dari bahu surat cinta dan datang ke sisiku. Ku dengar kau pingsan. Bagaimana perasaanmu sekarang? Apakah Anda ingin pergi ke rumah sakit? Tidak, itu hanya sengatan panas. Aku jauh lebih baik sekarang. An Yunki menghela nafas lega. Kau membuatku takut setengah mati. Batuk surat cinta dengan rasa haus yang rendah. Akhirnya menarik perhatian An Yunki. Teman sekelas Qin, maaf saya tidak memperhatikan sekarang. Tidak apa-apa untuk berbicara. Aku pergi sekarang. Surat cinta itu mengangguk sedikit kepada An Yunki. Keluar. Tapi baru saja mengambil 2 langkah dan berbalik. Omong-omong, kalian berdua akan kuliah di mana? Mata An Yunki membelalak karena terkejut. Bagaimana nona bangsawan peduli pada orang lain? Relawan ujian masuk perguruan tinggi datang dan tidak menunggu An Yunki berbicara. Saya akan menjadi orang pertama yang menjawab Jinda. Yah, Jinda sangat bagus. Surat cinta meninggalkan kalimat seperti itu dan akhirnya keluar. An Yunki memiringkan kepalanya dengan bingung. Apakah Anda tidak bertanya tentang sukarelawan ujian masuk perguruan tinggi kami? Dia belum menjawab. Tunggu tidak. Running script sepertinya satu-satunya yang ingin bertanya padaku. Setelah menyadari ini, seorang Yunki bahkan menunjukkan ekspresi hantu. Kanazawa, kenapa dia tiba-tiba menanyakan ini padamu? Dan bukankah Anda akan mengambil jurusan pertama? Hanya mengatakan, bagaimanapun, surat cinta hanyalah pertanyaan biasa. Tapi menurutku surat cinta itu aneh. Saya selalu merasa sedikit berbeda dari sebelumnya. Dia tampaknya memiliki dendam ketika dia berbicara denganmu sebelumnya. Bagaimana itu berubah begitu banyak sekarang? Aku tidak tahu. Aku menggelengkan kepala. Saya tidak ingin membicarakannya. Sebelumnya, aku tidak bisa berhenti memikirkan surat cinta. Bahkan dia membuat ekspresi, aku akan bersembunyi untuk waktu yang lama. Tapi setelah mati sekali, saya tidak berpikir itu penting lagi. Tidak ada yang mengalahkan hidup dengan baik. Lebih penting untuk mencintai diri sendiri dengan baik. Tidak dicintai oleh mereka yang mencintai. Hanya satu hal dalam hidup. Hal terkecil, aku akan mencari pekerjaan paruh waktu besok. Apakah Anda ingin pergi bersama? Tentu, aku pikir liburan musim panas akan membosankan. Tapi izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Saya pikir saya melakukan pekerjaan dengan baik kali ini. Meja depan adalah siswa lurus A. Aku mengintip. Pertanyaan pilihan ganda benar. Aku tak berdaya menggelengkan kepalaku padamu. Seorang Yunki menjulurkan lidahnya dan bertanya, bagaimana denganmu? Bagaimana kamu melakukannya? Saya harus baik-baik saja dengan tampilan datar. Saya yakin Anda akan baik-baik saja. Ayo pergi. Ayo pulang. Nah, keesokan harinya, semua siswa kembali ke sekolah untuk mengemasi barang-barang terakhir mereka. Saya memindahkan semuanya 2 hari sebelum ujian masuk perguruan tinggi. Tapi An Yunki malas. Saya tidak membawa satu buku pun kembali. Saya hanya bisa menyerah wawancara paruh waktu.
An Yunki kembali ke rumah. Maaf, Kanazawa. Ada terlalu banyak barang, saya tidak bisa membawa semuanya sendiri. Tidak apa-apa, saya sudah lama tinggal di rumah An Yunki secara gratis. Apa itu wawancara kerja paruh waktu? Saat kita memasuki kelas, saya menemukan bahwa sebagian besar teman sekelas saya telah kembali. Banyak orang tidak kembali untuk mengambil barang. Saya kembali untuk menulis rekaman teman sekelas. Ingatlah untuk menulis nomor ponsel Anda. Oke, suara yang hidup mengikuti An Yunki dan aku ke pintu. Itu menjadi tenang. Hanya sebulan lagi, teman-teman sekelasku menatapku dengan tatapan asing. Untungnya, keheningan canggung ini segera menghilang. Para siswa mulai mengobrol lagi. Selama kehamilan, Anne menarik kursinya dan membiarkanku duduk. Aku ingat, saya punya satu lagi sebelumnya. Telepon yang disita oleh guru tidak diambil kembali. Kamu bertarung dulu, aku akan segera kembali. Oke, aku berjanji. Tapi tidak benar-benar duduk-duduk. Sebaliknya, dia membantu An Yunki mengemasi barang-barangnya. Tiba-tiba, sebuah buku catatan hitam diletakkan di depanku. Saya melihat ke atas dan saya adalah anggota komite olahraga di kelas. Saya jarang berkomunikasi dengan teman sekelas saya. Panitia olahraga, angkat ke atas dan ke bawah. Aku mengangguk dan An Yunki akan kembali sebentar lagi. Dan saya berkata kepadanya, oke. Saya secara otomatis mengecualikan diri saya dari papan ini. Jadi saya tidak berpikir pihak lain meminta saya untuk menulis. Namun, komisaris olahraga menggelengkan kepalanya. Bukan hanya dia, tulis kalian berdua. Komisaris olahraga yang baik akan pergi. Tiba-tiba tubuh ular itu kembali. Lupa menyebutkan itu bukan milikku. Ini milik kakak Su. Aku berhenti dengan penaku. Lalu ia mengangguk tenang dan tahu. Terima kasih, setelah komisaris olahraga pergi. Aku menarik kursiku dan duduk. Perlahan membuka halaman lalat. Memang ada dua karakter cantik yang tertulis di atasnya, sebuah surat cinta. Saya ingat kehidupan masa lalu. Saya sendiri tidak pernah menulis ini. Setidaknya teman sekelas ini sampai ke tangan saya di media. Adapun sekarang, pihak lain meminta saya untuk menulis. Lalu aku akan menulis surat cinta. Jika Anda tidak ingin melihat apa yang saya tulis, sobek saja. Seperti yang saya pikirkan sebelumnya. Setelah benar-benar melepaskan, apa yang akan dipikirkan dan dilakukan pihak lain? Aku sedang tidak mood untuk memikirkannya lagi. Saya membuka halaman kosong dan memikirkannya. Tulis beberapa kata dengan serius. Tunggu sampai semuanya hampir padat. Masa perkemahan masih belum kembali. Setelah ragu-ragu, saya bangun dan pergi mencari seseorang. Tetapi setelah mencari-cari, saya tidak dapat menemukan An Yunki. Aku tak punya pilihan selain kembali ke kelas dahulu. Namun, begitu aku kembali, tapi saya menemukan bahwa catatan teman sekelas hilang. Saya bertanya kepada siswa di barisan depan. Pihak lain menggelengkan kepalanya. Dia berkata dengan nada acuh tak acuh yang dia tidak tahu. Aku hanya membiarkannya pergi. Itu mungkin ditulis oleh siswa lain. Kemudian 3 atau 2 orang datang kepada saya untuk menulis rekaman teman sekelas. Aku balas tersenyum dan dengan sungguh-sungguh menulisnya kembali. Dan buku catatan hitam yang tidak pernah saya lihat lagi. Setelah beberapa saat, An Yunki akhirnya kembali, dahinya penuh dengan teriakan. Terengah-engah, dia mengatakan bahwa kelas lama sedang mengadakan pertemuan di gedung urusan akademik. Itu membunuhku. Apakah Anda mendapatkan telepon? Masih bisa digunakan setelah tidak menyalakannya selama setengah semester. Saya akan membawanya ke toko ponsel dan menjualnya nanti. Ayo makan enak, usus Anda. Ayo, Kanazawa, kamu benar-benar ibuku. Sekali ini saja, oke? Jadi saya memikirkannya. Buat konsesi, makan panci sup jamur bisa lebih baik daripada tidak memarahi. Mengajar membangun atap. Sosok ramping muncul di pagar atap. Mata diatur ke bawah. 2 berjuang untuk membawa buku. Pada orang yang berjalan menuju gerbang sekolah. Kakak Su membawakannya untukmu. Kupikir kau tak menyuruh murid merekam hal-hal ini. Aku tak pernah memikirkan itu. Kata komisaris olahraga. Dia menyerahkan buku catatan hitam di tangannya. Surat cinta itu tak segera dibuka. Sebaliknya, turun ke samping dengan kepala tertunduk dan bantu. Panitia olahraga melihat ke arah yang ditunjukkan oleh surat cinta. Ini aku dan An Yunki. Dia sadar, hati menghubungkan catatan teman sekelas dengan membantu. Seketika memicu gelombang mengerikan. Dia tampaknya tahu sesuatu yang luar biasa. Komisaris olahraga terkejut. Dong-dong-dong lari turun dari atap. Sampai langkah kaki sama sekali tak terdengar. Surat cinta perlahan dibuka. Buku teman sekelas itu, semua orang tak tertulis dalam urutan daun. Butuh lebih dari setengah menit baginya untuk sampai ke halaman dalamku. Zhu Hao menandatangani Xia Kanazawa. Total 5 kata, 3 nama. Begitu asal-asalan, ekspresi surat cinta berubah. Angkat lagi matamu dan lihat ke bawah. Saat berikutnya, dia melarikan diri ke bawah sebelumnya. Aku dan An Yuan bekerja sangat keras di kelas 7. Menyaksikan tumpukan buku di tanganku semakin miring. Kuatur postur tubuhku, menempelkan dagumu ke buku. Tapi terlambat,
Dua buku teratas terpeleset dan jatuh. Seruku. Detik berikutnya sebuah tangan tiba-tiba muncul. Aku menangkap kedua buku itu dengan kuat. Dan memanfaatkan situasi untuk menyeret buku besar di tanganku. Berat badan tiba-tiba berkurang banyak. Terima kasih, itu melegakan. Ikuti tangan itu dan lihat ke atas. Gadis lembut itu tersenyum padaku. Membantumu, aku terpana. Gusihan, tiba-tiba aku teringat kehidupan masa laluku. Terakhir kali aku pergi ke perusahaan surat cinta untuk menemukannya. Kemudian ketika kamu tersesat di pintu masuk perusahaan dan tidak bisa menahan diri. Dia adalah orang yang memberiku tisu. Lalu aku lupa siapa dia. Aku ingat sekarang. Terima kasih. Aku marah lagi atas kebaikannya di kehidupan sebelumnya. Senyum di wajah Gusihan semakin dalam. Semua teman sekelas, jangan terlalu sopan. Bagaimana kamu akan kembali nanti? Tidak apa-apa naik taksi. Aku akan membawamu ke mobil. Setelah Gusihan mengambil buku di pelukanku. Jangan lupa untuk menyapa An Yunki dan pasang milikmu juga. An Yunki tersanjung. Ini sama dengan sosok yang menjulang tinggi seperti surat cinta. Tapi sekarang dia menawarkan diri untuk membantu kita memindahkan buku itu. Sungguh baik hati. An Yunki buru-buru mengatakan bahwa aku akan memanggil mobil. Tunggu sebentar. Dan dia berlari ke gerbang sekolah. Biarkan Gusihan memegang buku itu sesedikit mungkin. Aku merasa sedih. Katakan itu, beri aku beberapa salinan. Ini berat, tidak apa-apa. Tidak ada. Dia terlihat benar-benar santai. Aku berhenti bersikap munafik dan berjalan ke gerbang sekolah bersama. Ya, apakah kamu masih menyukai makanan ringan itu? Aku salah memandang Gusihan. Itu darimu. Kupikir itu lelucon seseorang. Buang semuanya ke tempat sampah. Gusihan menarik bibirnya. Paman bilang itu semua yang kamu suka makan. Seharusnya aku membelinya dengan benar. Surat cinta dengan tangan menggantung di sisi tubuh. Ya sumur mengepal. Itulah jajanan yang aku benci makan. Aku memiliki fisik yang marah. Jadi aku tidak suka ada jajanan panas. Surat cinta bahkan membuatku kesal. Aku berusaha sangat keras untuk memasang senyum alami. Aku suka. Makasih, suka aja. Aku tidak bodoh untuk hidup lagi. Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti? Yang ini, apa artinya gadis seusiaku mengirimiku jajanan? Hanya saja aku tidak bisa mengerti apa yang masih disukai cerita tentangku. Atau mungkin ini juga surat cinta yang mempermainkanku. Aku pikir itu lebih mungkin. Lagi pula, kami jarang berinteraksi sebelumnya. Jadi aku berhenti. Dia menatap Gusihan dengan serius. Gusihan, berapa harga itu sementara? Senyum di wajah Gusihan memudar. Mengapa kamu menanyakan ini? Katakan saja, saya tidak punya banyak uang tunai di tangan sekarang. Saya akan mentransfer telepon kepada Anda nanti. Tidak banyak uang. Jika Anda tidak menyukainya, saya akan mengirimkannya. Saya tidak akan memberikannya di masa depan. Saya akan mentransfernya kepada Anda. Saya tidak suka berhutang pada orang lain. Senyum di wajah Gusihan menghilang sama sekali. Ayo pergi dulu, temanmu sepertinya telah memanggil mobil. Aku melihat gerbang sekolah di depan. An Yunki menatapku kembali. Aku hanya bisa pergi dengan Gusihan dulu. Taruh buku-buku di bagasi taksi dulu. Terima kasih, wanita cantik. Seorang Yunki masih belum tahu apa yang terjadi. Tersenyumlah penuh syukur. Jawab Gusihan. Menarik ponsel dari sakunya. Tambahkan teman untuk memudahkan transfer. Aku tahu itu surat cinta. Aku mengeluarkan ponselku tanpa ekspresi. Aku berteman dengan Gusihan. Tahun ini, WeChat secara bertahap mendapatkan popularitas. Atas nama Kiki, saya mendaftar satu setelah saya dilahirkan kembali. Kecuali An Yunki, Gusihan adalah teman WeChat kedua saya. Tunggu sampai teman itu diverifikasi. Saya dilahirkan untuk Anda, hitung uangnya dan kirimkan kepada saya nanti. Saya akan mentransfernya kepada Anda segera. Setelah mengatakan itu, saya tidak peduli dengan ekspresi wajah Sihan. Dengan wajah diam, dia menarik An Yunki yang tidak dikenal. Masuk ke dalam mobil adalah lelucon. Aku tidak harus bersikap baik satu sama lain. Sayang sekali uang untuk sekantong makanan ringan itu. Yang impor harus mahal. Saya tidak punya banyak uang tersisa untuk saya sekarang. Saya harus membayar kuliah. Setiap poin penting. Masih harus mencari pekerjaan paruh waktu. Dan aku menghela nafas. Beberapa penyesalan. Mengapa aku tidak menghafal nomor undian di kehidupan sebelumnya? Ada apa Kanazawa? Kau bertengkar? Tidak ada. Dia teman surat cinta. Jauhi dia. An Yunki mengangguk dengan pemahaman yang samar-samar. Segera mulai pada telepon. Mencari restoran hotpot yang lezat. Dan gerbang sekolah. Gusihan melihat taksi yang berangsur-angsur menghilang. Merasa sedikit tersesat. Apa yang harus aku lakukan? Dia sepertinya berada di rumah kebencian. Tiba-tiba, suara langkah kaki yang cepat datang dari belakang, Suster Han. Pernahkah Anda melihat Xia Jings? Kakak Su yang pergi. Ada apa? Tidak apa-apa, Gusihan tertawa. Senyumnya penuh dengan tekanan.
Dikatakan bahwa saudari Su melihat bahwa kelas mereka sedang bekerja keras. Biarkan aku berlari ke bawah dan membantumu. Gu Xihan terdiam sejenak. Dia mengulurkan tangan dan membelai rambut di telinganya. Pergi lakukan tugasmu. Hao Tai melipat dan berjalan menuju sekolah. Tidak memperhatikan. Ekspresi wajah Gu Xihan menjadi sangat rumit. Paman, apa yang sedang Anda pikirkan? Dalam sekejap mata, keesokan harinya. Aku banyak bicara, akhirnya mendapat kesempatan untuk muncul kembali. Ini adalah titik kenyamanan 24 jam. Shift siang sudah dipukuli oleh seseorang kemarin. Aku ingin masuk kerja, aku hanya bisa mengambil shift malam. Shift malam memang berat, tapi upah per jamnya sedikit lebih tinggi. Keseimbangan upah harian, istirahat di hari kedua. Jika kamu bisa menerimanya, kamu bisa datang besok malam. Aku sudah meminta pukulan sebelum ini. Saat musim kelulusan, banyak siswa memilih untuk bekerja paruh waktu. Pekerjaan paruh waktu benar-benar sulit ditemukan. Terutama hari ini. Jadi aku menganggukkan kepalaku tanpa ragu. Oke, besok jam berapa? Datang jam 7. Sampai jam 7 pagi keesokan harinya. Oke, aku mengucapkan terima kasih kepada manajer toko. Dengan lembut lega, baru saja meninggalkan toko. Aku menerima telepon dari Tuan Qin Kanazawa. Apakah ujian masuk perguruan tinggi sudah selesai? Pulang untuk makan malam nanti. Kakek merindukanmu. Tanpa sadar aku ingin menolak. Tapi kurasa aku tidak akan kembali di masa depan. Aku masih tidak tahan untuk setuju, oke? Makan malam dimulai pukul 6. Ingatlah untuk datang lebih awal. Hadiah kelulusan kakek untukmu. Terima kasih, kakek Qin. Aku menutup telepon. Aku melihat waktu layar ponsel pada jam 2 siang. Aku berencana kembali jam 5. Tidak kasar untuk tiba 20 menit sebelum makan malam. Tidak memalukan untuk tinggal di sana terlalu lama. 3 jam lagi. Aku mencoba mencari tahu kemana harus pergi selama 3 jam ke depan. Aku menerima pesan dari Gu Xihan. Tidak jelas akunnya. Apakah kamu mau membelikanku secangkir kopi? Aku memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam. Lalu mengetik kata dengan tenang. Pihak lain dengan cepat membalas di dekat sekolah. Kafe rumah pohon menunggumu. Otakku otomatis memunculkan. Harga kopi kafe rumah pohon. Secangkir 58 hari. Hatiku sakit. Aku mengepalkan ponselku erat-erat. Aku bahkan tidak sudi naik bus seharga 3 yuan. Naik sepeda bersama langsung ke tempat tujuan. Tapi saat membayar, lihat 4 yuan. Hati orang baik itu semakin sakit. Lupakan saja, olahraga saja. Mobil di kantor pembayaran membuka pintu kafe. Bel di pintu berbunyi. Tidak banyak orang di kafe. Sekilas aku melihat Gu Xihan duduk di dekat jendela. Gu Xihan hari ini tidak lagi mengenakan seragam sekolah kemarin. Hanya gaun putih. Samar-samar memiliki temperamen pagu di masa depan. Aku berjalan tanpa ekspresi. Aku menekan ponselku sebelum memasuki pintu. 110 setelah Gu Xihan memiliki ide buruk untuk menggangguku. Aku akan menelepon polisi langsung. Teman sekelas Gu, panggil saja aku Ahan. Dia menunjuk ke tempat duduk di seberangnya. Panggil pelayan lebih. Saya ingin segelas Dianshan tanpa gula. Bagaimana dengan Anda? Hanya segelas air? Terima kasih. Aku menarik kursiku dan duduk. Dari sudut pandangku, tepat pada waktunya untuk melihat pengadilan tinggi. Ada sekelompok orang berkeringat deras di lapangan. Apakah Anda tidak membutuhkan yang lain? Pelayan memastikan lagi bahwa tidak perlu. Aku berkata. Gu Xihan mendongak dan melihat bahwa aku tidak suka minum kopi. Kalau begitu mari kita pindah toko. Ini dia, Anda minum milikmu. Aku hanya takut toko lain akan lebih mahal. Aku tidak bisa melakukannya sekarang. Suami Nona Qin yang duduk untuk minum kopi. Meskipun saya masih Nona dan Tuan Qin, saya tidak pernah menikmati teh sore yang santai. Segera secangkir kopi harum disajikan. Gu Xihan tidak benar-benar datang untuk minum kopi. Hanya menyesap dan meletakkannya. Kanazawa, bolehkah saya memanggil Anda dengan nama itu? Sebuah nama hanya salam. Sebut saja apa yang Anda inginkan. Gu Xihan, dengarkan suaraku yang sopan hampir acuh tak acuh. Rumah itu melengkung, jadi aku akan memanggilmu Kanazawa. Ini akan terdengar agak mendadak bagimu. Tapi saya pikir jika saya tidak mengatakannya, mungkin tidak ada kesempatan di masa depan. Aku mengangkat kelopak mataku. Dengarkan saja, gadis di seberang terus berkata. Sebenarnya, aku menyukaimu sejak sebelumnya. Atau lebih tepatnya tak terkendali. Sadarlah bahwa kamu bukanlah orang yang pandai mengekspresikan diri. Jadi aku bertanya langsung padamu. Apakah kamu ingin memberiku kesempatan? Mari kita mulai dengan teman-teman. Saya Wang El. Lalu saya bertanya langsung pada Gu Xihan. Apakah menurutmu ini lucu? Apa yang terjadi dengan surat cinta? Apakah menyenangkan membodohi orang dengan cara seperti ini? Gu Xihan tertegun sejenak. Reaksi acak. Kau pikir aku Paman United mempermainkanmu? Atau yang lain? Gu Xihan mengambil kopi dan menyesapnya. Seperti toleransi yang tiba-tiba. Aku tidak tahan setiap kata yang diucapkan Xia Jings. Semua dari hatiku.
Ini tidak ada hubungannya dengan paman. Dia bahkan tidak tahu aku berkencan denganmu hari ini. Ada kesalahan sesaat di mataku. Jika kamu tidak percaya padaku, aku bisa membuktikannya padamu seiring berjalannya waktu. Aku membuka mulutku. Aku terkejut. Mata seorang gadis tidak berbohong. Wajahnya yang tampak acuh tak acuh penuh dengan ketulusan. Aku menatapku seperti dulu membaca surat cinta. Aku akrab dengan tatapan itu. Benar-benar dari hati. Aku tidak menyangka, mencernanya dalam hatiku. Setelah Gusihan menyukaiku, aku hanya mempertimbangkan kata-kata dan mengucapkan terima kasih Gusihan. Tapi maaf, kita seharusnya tidak berteman. Mengapa aku mendapatkan gelas air di tanganku? Aku akan menjelaskannya sekaligus. Gusihan berbeda dengan orang. Seperti kau dan aku, kita bukan berasal dari dunia yang sama. Kau adalah putri berpangkat tinggi keluargaku. Setelah lulus, mungkin kau akan menjadi keluarga tua di mulut orang lain. Adalah kalimat seseorang yang bisa menentukan keberhasilan atau kegagalan bisnis seseorang. Segera setelah kau lahir, titik awalnya adalah orang-orang sepertiku. Ketinggian yang tak pernah bisa dicapai seumur hidup. Dan aku, kau bilang kau menyukaiku. Tapi cinta ini ada di depan kenyataan. Seberapa rapuhnya, orang bisa berubah. Bahkan jika kau berjanji menyukaiku seumur hidupmu. Tapi ketika itu terjadi, tak ada jaminan sesuatu akan terjadi yang tak bisa kau kendalikan. Aku sudah mencoba dan gagal. Akhirnya aku menyadari seorang tahu, orang, atau tetap bersama orang-orang dari dunia yang sama. Lebih baik, aku menjeda. Katakan mungkin apa yang baru saja ku katakan. Kau tak memahaminya di usiamu, tapi kau akan mengerti nanti. Ceritanya juga tertawa, bukankah kita seumuran? Dan maksudku bukan usia biologis. Kau pikir aku kekanak-kanakan? Tidak, aku akan membuktikannya padamu. Cintaku tak serapuh yang kau kira. Sebuah bola tiba-tiba terbang mendekat dan langsung menghantamnya. Pecahkan jendela kaca di belakangku. Cipratan sampah kaca. Tanpa sadar aku menundukkan kepalaku. Masih ada lubang kecil di daun telinga besar itu. Tetesan darah. Kau baik-baik saja? Gusihan cepat-cepat bangkit untuk memeriksa. Aku menutup telingaku dan menggeleng lembut. Daun telinga itu pada dasarnya tak peka. Aku tak terlalu merasakan sakit. Tamu, kau tak apa-apa? Pelayan bergegas. Melihat darah mengalir keluar dari jari-jariku. Menghentakkan kakiku dengan tergesa-gesa. Apa yang terjadi dengan para siswa itu? Mengapa kamu menendang dengan cara ini? Maafkan aku, kopi tamu hari ini gratis untukmu. Aku merasa tidak beruntung. Kamu beruntung mendengarnya. Terima kasih di mana? Inilah yang harus kita lakukan. Aku akan mengganti posisi untuk kalian berdua. Mari kita minum 2 cangkir kopi lagi. Mataku beralih ke Gusihan. Dia tidak tahu harus melihat keluar jendela apa. Aku bertanya langsung, apakah kamu masih minum? Baru setelah itu Gusihan menarik kembali penglihatannya dan berhenti minum. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Pelayan melengkapi. Kita bisa mengganti biaya pengobatannya. Jangan terlalu merepotkan. Kakak, ini akan berhenti sebentar lagi. Gusihan, ada hal lain yang harus kutinggalkan dengan tergesa-gesa. Kembali dan pikirkan perkataanmu barusan. Selesai. Aku tak peduli jika Gusihan memaksa untuk keluar langsung. Dan bis pun datang. Aku melangkah ke bus. Mobil melaju melewati stadion barusan. Samar-samar aku melihat suara yang familiar. Hanya saja bus melaju terlalu cepat. Saya tidak punya waktu untuk melihat pengadilan dengan jelas. Tendang ekornya dan terlihat kesal. Apakah Anda akan kehilangan uang? Mainkan dengan baik. Anda tiba-tiba bersaing tentang siapa yang bisa menendang bola paling jauh. Di sana kita pergi. Mobil terguling, menendang ekornya, dan tampak polos. Saya tidak ingin membandingkannya. Saudari Su yang mengusirnya. Semua orang menoleh untuk melihat Sian-Sian. Surat cinta yang bersandar di kotak sepak bola. Mengangkat bahu dari surat cinta yang baru saja kukatakan dengan santai. Siapa yang tahu kalian benar-benar menendang? Menendang ekor dan menggertakkan gigi benar-benar merusak. Oke, berhenti bicara omong kosong. Pergi kehilangan uang. Saya mengganti surat cinta dan suaranya jatuh begitu saja. Tiba-tiba seseorang berteriak kakak. Surat cinta melihat ke samping. Aku melihat Gusihan berjalan ke arahnya dengan cepat. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia langsung meninjunya. Jejak darah menetes di sudut mulutnya. Dia berbalik dan menyeka darah dengan ibu jarinya. 4 Xiao Fei Xiao, mengapa kamu begitu marah? Siapa yang memprovokasi Anda? Surat cinta kamu melakukannya dengan sengaja. Tawa surat cinta memperdalam apa yang saya lakukan dengan sengaja. Saya tidak mengerti ceritanya. Saya sangat dingin sehingga wajah saya merah. Angkat tinjumu dan pukul lagi. Baru setelah itu semua orang bereaksi. Dia dengan cepat mengendalikan Gusihan dengan semua tangan dan kaki. Suster Han, apa yang kamu lakukan? Kau akan tenang? Lepaskan aku. Gusihan melepaskan diri dari belenggu. Berjalan menuju surat cinta lagi. Sebuah tinju. Berhentilah sebelum menyentuh pangkal hidung surat cintamu. Surat cinta sepertinya tidak bisa dihindari sama sekali.
Lihat saja dia dengan tenang. Ceritanya masih dipaksa-paksa, kenapa kamu tidak bersembunyi? Penampilannya hanya membuat orang semakin marah. Senyum santai masih menggantung di wajah naskah berjalan. Karena Anda memiliki hati nurani yang bersalah. Wajah Gusihan bersih, kamu benar-benar melakukannya dengan sengaja. Anda akan tahu ketika Anda menemukannya. Kenapa konfirmasi lagi? Apa maksudmu? Bagaimana itu? Menjalankan skrip tidak apa-apa. Dada dingin Gusi terangkat hebat. Tapi apa yang dia lakukan untuk menekan amarahnya? Mengapa? Aku hanya ingin tahu mengapa kamu melakukan ini. Senyum di wajah surat cinta itu memudar. Mungkin karena aku brengsek. Aku tidak mengerti apa yang dia lakukan padamu. Anda harus melakukan ini padanya. Apakah Anda tahu dia terluka? Surat cinta terlihat seperti cerita yang dingin. Tapi aku terlalu malas untuk memberitahunya lagi. Berbalik dan pergi. Dapat mengambil 2 langkah. Dia menoleh lagi, Paman. Ini adalah terakhir kalinya. Lain kali hal seperti ini terjadi. Teman tidak harus melakukannya. Dan dia melangkah pergi. Beberapa gadis menatap punggung kepergian Gusihan. Bisikan, bukan teka-teki seperti apa yang mereka mainkan. Mengapa saya mengerti setiap kata? Saya tidak mengerti apakah mereka terhubung bersama. Siapa yang tahu? TV sedikit bersalah. Dia mungkin menebak sedikit, tapi dia tidak berani mengatakan. TV batuk, saya akan kehilangan uang dulu. Lanjutkan. Setelah mengatakan itu, TV melangkah ke kafe. Yang lain juga mengakhiri diskusi. Bersiap-siap untuk terus meneriakkan surat cinta untuk bermain bola. Alhasil, orang yang menoleh pun hilang. Bagaimana dengan Kakasu? Apa kau tidak tahu? Itu baru saja di sini. Sebuah Jian Yunki. Bantu aku mengeluarkan sampah kaca dengan hati-hati. Keluarkan dari daun telinga. Sambil memarahi bajingan mana itu? Anda tidak memiliki mata untuk bermain sepak bola. Untungnya, bola ditendang sedikit. Bagaimana jika itu mengenai kepalamu? Kompensasi yang sama. Shimo Kanazawa, Anda jatuh ke mata uang. Aku tersenyum. Arahkan wajahmu ke cermin. Puas, bukankah itu bagus? Simpan uang untuk menusuk telinga Anda. Kamu putus asa. Seorang Yunki memarahiku. Tindakan desinfeksinya sangat lembut. Tunggu sampai selesai. Saya melihat ke jendela yang ditempelkan 3 lapisan di dalam dan 3 lapisan di luar. Telinga terbungkus. Mau tak mau saya merasa lucu bahwa Anda membungkusnya seperti ini. Orang-orang mengira aku kehilangan telingaku. Berhentilah mengeluh. Saya memiliki teknologi ini. Saat aku menjadi dokter, menjamin bahwa tingkat teknis akan ditingkatkan dalam garis lurus. Maka tidak akan ada waktu berikutnya. Anda tahu bahayanya, dan saya melihatnya, dan saat itu pukul 4 sore. Undang kakek untuk mengundang saya makan malam-malam ini. Aku tidak bisa menemanimu lagi, ingatlah untuk minum obat tradisional Tiongkok. Tidak apa-apa jika kamu tidak di sini, kamu berani. Aku bahkan tidak menyelesaikannya sebelum kamu mengancam. Maksudku kamu tidak ada. Saya kebetulan bisa mengundang seorang wanita cantik kecil ke rumah untuk bermain. Semoga beruntung dengan itu. Tidak berperasaan. Aku hanya memilikimu di hatiku. Aku tahu kamu yang terbaik. Aku akan kembali segera setelah aku selesai makan. Aku akan mentraktirmu menonton film. Benarkah? Lalu aku bergegas dan memilih satu atau melihat sesuatu. Nah, Anda memilih untuk mengirimkannya ke. Setelah saya menjelaskan masalah minum obat tradisional Tiongkok, saya keluar. Saya berpikir untuk terus naik bus untuk menghindari berbagi kembali. Sepeda pit uang. Kulihat mobil terparkir di gerbang komunitas. Mobil familiar, pikmi harian dan surat cinta kedan dari sekolah. Keduanya seperti punya firasat. Kurasa surat cinta itu juga ada di mobil. Benar saja, supir keluar dari mobil dan membantuku menarik pintu. Kulihat surat cinta yang teronggok di barisan belakang. Dan dia mendongak menatapku. Nada bicaranya sangat damai, dan supir datang menjemputku. Omong-omong, kuantar kau masuk mobil. Supir yang mengitari pinggiran kota 2 kali tersenyum dan mengangguk. Ya, mampir untuk menjemputmu. Buku Antegrade 9 tikungan dan 18 tikungan yang sangat mulus. Aku tak terbiasa, tapi aku tak mencubit. Langsung masuk ke mobil. Pertama, tak perlu buang-buang uang untuk mobil. Kedua, tak baik menyulitkan supir untuk duduk. Yang ketiga adalah aku telah benar-benar merelakan. Tak ada yang tak bisa kau naiki satu mobil dengannya. Sepi sepanjang jalan. Sepi sekali hingga aku mulai merasa aneh. Menurut akal sehat, seharusnya surat cinta menyegelku dari waktu ke waktu. Tapi perubahan ini sepertinya sebelum aku pingsan. Dimulai saat dia menurunkanku di rumah sakit. Kenapa di dunia ini, tiba-tiba dari senapan sebelumnya dengan tongkat, menjadi seperti sekarang? Mau tak mau aku melirik ke samping surat cinta itu. Kuperhatikan dia tampak menatapku juga. Tepat setelah aku membuang muka. Dengan cepat menarik pandangannya. Tapi surat cinta batuk. Jadilah yang pertama memecah kesunyian. Kakek akan membiarkanmu untuk makan malam. Aku ingin kau hidup kembali. Apa yang kau pikirkan? Aku menggelengkan kepalaku dan dengan jujur menjawab tidak.
Surat cinta diam sebentar. Lagi pula, dia menanyakan keraguan di hatinya. Mengapa kau tiba-tiba memutuskan untuk pindah? Itu karena aku bukan siapa-siapa. Aku ingin pindah. Aku sudah lama mengganggu rumahmu. Tak bisa diganggu selamanya. Tak seorang pun tak membiarkanmu mengganggu. Tinggal dimanapun kau suka. Tapi setelah desa ini, tak ada toko semacam itu. Xia Jings, kusarankan kau pikirkan baik-baik. Inilah cara surat cinta berbicara. Aku mungkin punya surat cinta masokis. Apa yang kamu katakan, aku merasa lebih normal. Aku sudah menemukan jawabannya. Aku bilang aku tidak tahu apakah aku mendengar surat cinta itu. Singkatnya, mereka berdua tidak memiliki apa-apa untuk dikatakan dalam perjalanan berikutnya. Mobil melaju memasuki gerbang keluarga Qin saat ini. Aku melihat kakek Qin menunggu di pintu dari kejauhan. Seperti orang tua kesepian yang telah lama menjaga rumahnya. Akhirnya anak yang dia nantikan ketika dia jauh dari rumah. Mataku tiba-tiba sedikit basah. Satu-satunya orang di keluarga ini aku tidak bisa sepenuhnya menyerah. Ini kakek Qin. Paman Qin turun dari bus terlebih dahulu. Entah apa yang aku katakan kepada kakek Qin. Kakek Qin terlihat sangat marah. Aku tidak langsung keluar dari mobil. Tapi pertama-tama, dihapus lapisan demi lapisan jendela di telinga. Pos untuk membuka pintu. Kakek Qin. Aku memiliki senyum yang biasa di wajahku. Wajah kakek Qin berubah menjadi mendung. Kanazawa ada di sini. Ayo masuk. Hari ini dapur memasak hidangan favoritmu. Dan salah satu bubur jagung nanas favoritmu. Aku terlihat sangat terkejut. Benarkah? Terima kasih, kakek Qin. Ke ruang tamu. Aku mendapati baik Dong Qin maupun Nyonya Qin tidak ada di sana. Aku menghela nafas lega. Tapi detik berikutnya, Chai Ma yang menjawab telepon berjalan dengan cepat. Pak Tua. Ketua memanggil kembali. Dia bilang akan membawa 2 tamu kembali untuk makan malam. Kakek Qin mengerutkan keningnya. Siapa? Aku mengundang Kanazawa makan malam hari ini. Mereka tidak bisa makan di luar. Chai Ma mengelap celemek buru-buru. Entahlah. Lupakan, biarkan dapur memasak beberapa hidangan lagi. Kanazawa, datang ke ruang kerjaku dulu. Kuberikan hadiahmu. Oke, aku akan ke atas. Sesaat berlalu sepucuk surat cinta. Melihatnya menatap bola wajahku. Tanpa sadar aku mengelap wajahku. Tidak ada yang kotor. Tidak, mungkin untuk surat cinta. Aku orang yang kotor. Setelah naik ke atas, Tuan Qin menutup pintu dengan misterius. Lalu aku membuka lemari meja. Dan kau ambil kayu cendana merah itu dari bawah. Kotak itu datang. Sekilas aku mengenali kotak itu. Itu adalah hari di mana aku menikahi surat cintaku di kehidupan lampau. Hadiah pernikahan dari Tuan Qin untukku. Sudah dikemas di dalam. Ini adalah liontin giok yang dianggap Tuan Qin sebagai harta karun. Konon katanya berasal dari dinasti Song. Benar saja, Tuan Qin membuka kotak itu. Di dalamnya tergeletak liontin giok Jinze. Tuaku juga tidak memiliki hobi apapun. Aku suka mengoleksi barang antik. Benda ini konon memiliki efek menangkal roh jahat. Kamu ajak bermain. Aku tahu kepala putihnya yang berharga terlalu berharga. Aku tidak bisa mengambilnya. Apa yang begitu berharga? Kamu bisa mengambil mana saja yang kamu suka di rumahku. Tuan Qin berkata dengan murah hati. Aku benar-benar tidak bisa menerima ini. Tuan Qin tidak senang, Kanazawa. Apakah kamu tidak menyukai liontin giokku yang rusak? Tidak, kalau begitu kamu ambil. Tuan Qin menutup-tutupnya. Masukkan ke dalam ransel saya. Jangan menunggu saya merekomendasikan lagi. Apakah Tuan Qin berbicara lebih dulu? Liontin giok ini juga mewakili semacam keberanian. Semangat tak kenal takut yang tidak berniat meninggal dunia. Kakek, saya berharap apakah Anda kembali ke rumah ini atau tidak di masa depan. Anda dapat menghadapi kesulitan dengan berani. Mata saya basah lagi. Orang tuanya sudah tahu saya tidak akan tinggal. Kakek Qin, terima kasih. Saya pasti akan kembali sering menemuimu ketika saya punya waktu di masa depan. Saya tahu bahwa setelah kakek Qin pensiun, saya sebenarnya sangat kesepian. Qin Dong tidak di rumah sepanjang tahun. Nyonya Qin tidak punya apa-apa untuk dibicarakan dengannya. Dia hanya bisa menghadapi ini sepanjang hari. Berbicara antik, hanya saya yang bisa bermain catur dengan kakek saya. Ngobrol tapi aku benar-benar tidak bisa tinggal. Maka kamu tidak bisa mengingkari janjimu. Baiklah, kembalilah menemuiku setidaknya 3 bulan sekali. Oke, ekspresi hampir memohon muncul di wajah lelaki tua itu. Aku tahu tahun berapa Tuan Qin akan meninggal. Bagaimana mungkin aku tahan untuk menolak? Aku hanya bisa menganggukkan kepala. Aku akan memilih waktu ketika surat cinta itu tidak ada di rumah. Suara mobil memasuki jendela terdengar pada saat ini. Sepertinya mereka kembali. Ayo, mari kita turun untuk makan malam. Kamu tidak perlu khawatir tentang mereka. Makan saja sendiri. Setelah makan, kami bermain permainan catur setelah sekian lama. Aku masih menjawab ya, tapi tunggu sampai aku turun. Aku melihat sosok ramping. Sambil memegang tangan Zhang Jingyun, dia sedang berjalan ke ruang tamu. Meskipun 2 hal terjadi, tapi aku masih mengenalinya sekilas.
Cahaya Bulan Putih, Surat Cinta Lin Yichuan.